kelas pada hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita yang terkait dengan analisa pembelian dan penjualan saham. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang analisa fundamental, kita sekarang belajar tentang analisa teknikal. Nah, tapi untuk analisa teknikal sendiri, ya, saya hanya akan memberikan beberapa teknik, ya, atau materi yang pada dasarnya merupakan teknik paling dasar, ya, teknik paling dasar, teknik yang saya sendiri, ya, istilahnya sering make dalam artian itu memutuskan membeli sebuah saham, dan kalau misalnya memang tidak layak dipertahankan, saya jual. Ya, itu kalau kepentingan saya sebagai investor. Tapi sebagai trader, ya, dan kalau misalnya kalian itu memang lebih teraspirasi menjadi seorang trader ketimbang seorang investor, maka analisa teknikal ini merupakan analisa yang pada dasarnya harus untuk kalian tahu. Ya, harus untuk kalian tahu. Dan yang namanya analisis teknikal itu sebenarnya banyak banget, ya, banyak banget jenisnya. Nanti kan akan bisa lihat juga, ya, akan saya tunjukkan bahwa mencoba untuk menguasai semua analisis teknikal itu mustahil, karena pada dasarnya orang-orang nanti, ya, itu akan memiliki aliran-alirannya sendiri, dan terkadang hanya akan memiliki 3 atau 4 alat saja yang akan dia percayai, itu saja, ya. Dan itu disebabkan karena masing-masing orang itu di dalam memahami analisis teknikal itu bisa berbeda-beda. Ya, ada yang sangat matematikal, tapi ada juga yang sedikit nyeni. Tergantung orang itu punya bakat di bidang apa, di bidang matematika atau di bidang seni. Ya, jadi bahkan bisa dibilang yang namanya analisa teknikal itu lebih mendekati sebuah seni ketimbang sebuah ilmu. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya, ya, ini saya bilang kalau misalnya kalian itu pada akhirnya nggak mudeng, pada akhirnya nggak mudeng materi ini, ya, itu lumrah. Oke, ya, saya bilang lumrah. Karena tidak semua orang tuh diberkahi kemampuan untuk seni, ya, apalagi seni yang disebut seni orek-orek. Ya, seni grafik, seni orang-orang itu nggak semua orang mampu. Jadi kalau misalnya kalian sampai kalian lulus sekalipun masih nggak mudeng analisa ini, saya anggap lumrah. Ya, seperti itu. Jangan berkecil hati. Tetapi kalau analisa fundamental sampai nggak paham caranya, wah, itu parah, karena itu sebenarnya adalah ilmu. Ya, menggabungkan semua ilmu manajemen yang kalian pelajari selama kalian berada di Udinus ini soalnya. Nah, kalau analisa teknikal nggak paham, nggak apa-apa, ya. Saya malah maklum. Nah, jadi kita akan belajar dulu prinsip dasarnya apa. Terus kemudian saya akan tunjukkan, ya, beberapa teknik yang dasar, support dan resistance, kemudian trend dan trend lines, terus yang keempat chart pattern atau pola grafik, ya, pola chart. Kemudian trending indikator seperti moving average dan moving average convergence divergence. Kemudian non-trending indikator seperti relative strength index dan stokastik. Walaupun nanti untuk MA, MACD, ya, kemudian RSI dan stokastik itu saya nggak ada di PPT ini, ya. Saya akan tunjukkan langsung dengan menggunakan alatnya. Ya, karena justru akan lebih gampang untuk menunjukkan kalian caranya bukan dengan PPT, ya, tapi dengan platform trading, ya, seperti itu. Di analisa teknikal itu apa? Nah, kalau menurut Stephen B. Achelis yang menulis buku Technical Analysis from A to Z, ya, analisis teknikal itu adalah proses menganalisa sejarah pasar, ya, sejarah harga pasar sebuah efek yang dilakukan, ya, yang dilakukan dalam rangka memprediksi harga pasar di masa depan. Analisis teknikal adalah sebuah studi aksi pasar, biasanya menggunakan grafik dengan tujuan memprediksi tren pergerakan harga efek di masa depan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci, ya. Jadi kata kunci pertama adalah sejarah harga pasar saham.
yang dianalisa. Ya, sebenarnya bukan hanya saham sih. Di sini dia ngomongnya efek. Efek itu berarti intinya ya bisa saham, bisa obligasi yang diperjualbelikan, ya seperti itu. Atau bahkan menganalisa sebuah pasar pun bisa gitu. Ya, nggak hanya tentang saham, tetapi karena kita konteksnya di sini lebih banyak ke arah saham, dan karena orang Indonesia tuh pada nggak tahu caranya trading obligasi itu gimana, ya karena bahkan semua buku kuliah tuh nggak jelasin gimana cara trading obligasi gitu loh. Ya, hanya orang-orang terpilih saja dan orang-orang kaya saja yang tahu untuk trading obligasi. Ya, tapi paling nggak untuk saham semua orang tahu bahwa saham itu bisa jual beli dengan bebas gitu. Ya, jadi kita menganalisa sejarah harga pasar dengan tujuan untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang namanya analisis teknikal kalau dilakukan secara murni, 100% murni, itu kadang nggak ada hubungannya sama fundamental. Ya, kalaupun ada hubungannya, biasanya apa namanya bukan dalam bentuk informasi fundamental atau analisis-analisis fundamental gitu, bukan. Tapi justru dari berita. Karena berita tersebut bukan dijadikan sebagai informasi. Ya, jadi kalau orang awam menganggap bahwa berita itu informasi. Tapi untuk para trader, terutama yang analis teknikal murni, berita itu dianggap sebagai sentimen, kesempatan untuk ya entah itu jualan sehingga cuan ya atau kesempatan untuk beli karena semua orang pada takut seperti itu. Ya gitu. Ya, jadi berita itu istilahnya punya dua sisi ya. Sisi pertama itu untuk orang-orang polos, ya orang-orang awam itu hanya sebagai informasi. Tapi bagi orang-orang yang bisa analis teknikal, berita itu digunakan untuk memanipulasi harga. Gitu. Oke, jadi pada dasarnya adalah kalau kalian mau menggunakan analis teknikal, kalian justru tidak peduli terhadap perusahaannya apa. Itu kalau 100% murni. Nah, sementara saya menganjurkan pada kalian bahwa kalau misalnya mau presentasi ya presentasi kelak ya itu ya silakan milih mau apa namanya dominan fundamental kemudian teknikalnya hanya sebagai pelengkap atau dominan teknikal fundamentalnya hanya sebagai pelengkap gitu ya. Ya, terus di sini yang kalimat kedua sebenarnya hanya sekedar ini kok, sekedar menekankan lagi ya bahwa analis teknikal itu adalah studi aksi pasar. Jadi dia hanya peduli pada akses supply dan demand dari sebuah saham tersebut yang ya direpresentasikan dengan menggunakan grafik. Dan kebanyakan grafik yang dipakai itu bukan grafik garis seperti atau grafik batang seperti yang kita pelajari ya di bangku SMP, SMA bahkan sampai kuliah. Ya, kalau analisis kan biasanya pakai itu, grafik garis, grafik batang. Tapi kalau sekarang tidak ya. Kita pakai namanya grafik doji masalahnya. Ya, grafik yang dalam satu waktu itu bisa membuat kita itu bisa mengetahui 4 informasi. Ya, dibukanya di mana, tertingginya berapa, terendahnya berapa, dan di closing berapa. Seperti itu. Ya, uniknya itu. Nah, kalau apa namanya sebenarnya di Microsoft Excel itu ada ya informasinya. Jadi kalau kalian punya tabel ya, tabel yang memuat 5 informasi tersebut, 4 informasi tersebut ya, kalian bisa tinggal blok terus kemudian kalian cari insert ya, insert chart, graph, terus cari istilahnya yang untuk yang saham itu yang mana. Itu kalau Excelnya udah paling modern. Tapi kalau Excelnya masih agak lama dan operating system dari laptop atau PC kalian itu bukan Windows kalau nggak salah Windows 10 apa Windows 7 minimal itu ya itu kalian nggak akan menemukan itu ya tapi nggak apa nanti akan saya tunjukkan ya gimana caranya kalian itu bisa mengakses ya bisa mengutak-atik analis teknikalnya secara gratis itu di mana ya. Oke, jadi kita mempunyai beberapa asumsi dalam menggunakan analis teknikal. Ya, yang pertama, semua informasi yang tersedia dan terkait pada suatu efek telah tercermin dalam harga sahamnya. Jadi kita mengasumsikan bahwa kalau ada informasi yang rilis pada hari itu, maka harga sahamnya juga akan bereaksi pada hari itu juga. Ya, entah beritanya yang telat keluar atau reaksi harga sahamnya yang telat itu. Ya,
Tapi paling enggak dalam 1 hari itu. Oke, jadi semua kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa saham atau harga saham, ya seperti faktor ekonomi dan fundamental perusahaan, termasuk kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam dan perang, itu akan tercermin dalam bursa saham serta harganya. Ya, itu asumsi kita, asumsi bahwa pada hari itu juga, ketika sebuah informasi beredar, maka harga saham akan bergerak, bereaksi, gitu. Ya, terus yang kedua, harga pasar itu memiliki pola dan tren yang dapat diamati. Ya, karena harga suatu saham akan tetap bergerak dalam sebuah tren pada saat harga saham tersebut naik maupun turun. Nah, sebenarnya asumsi kedua ini ya itu apa ya? Secara tidak langsung itu mau ngomong ke kita ya bahwa kalau kita mau pakai analisis teknikal, sebaiknya ya ini saya bilang sebaiknya ya cari saham yang liquid. Cari saham yang sangat ramai diperdagangkan setiap hari. Oleh karena itu biasanya ya alas teknikal itu lebih sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya di indeks LQ45 atau IDX 30. Ya, karena itu adalah 45 dan 30 perusahaan yang istilahnya itu secara likuiditas pasar harian itu apa namanya memenuhi syarat lah. Memenuhi syarat itu disebut sebagai liquid. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang nggak liquid, apa boleh pakai analis teknikal, Pak? Masih boleh, ya. Cuma akan semakin terbatas juga alat yang bisa dipakai. Tapi walaupun demikian, ya, kalau saya, di mata saya juga nggak peduli, gitu loh. Ya, karena mau yang liquid atau nggak liquid, cara yang saya pakai itu cara yang paling sederhana, cara paling gampang. Nggak ribet-ribet seperti harus ikut webinar, ikut workshop atau gimana. Nggak perlu, ya, karena banyak buku kuliah yang menjelaskan itu juga. Tinggal kalian itu, misalnya ketika mendaftarkan akun saham, terus pakai platform apa gitu ya untuk trading, kalian terbiasa apa enggak, kayak gitu. Itu aja sebenarnya, masalah kebiasaan aja. Terus kemudian yang ketiga, history repeat itself. Jadi kita menganggap bahwa yang namanya harga saham itu pasti akan berulang polanya. Jadi ada saatnya overbought, jadi kayak ada saatnya tuh sebuah saham itu sudah terlalu banyak dibeli atau sudah terlalu kemahalan, dan ada saatnya sebuah saham itu sudah disebut sebagai oversell atau oversold atau disebut juga sebagai sudah kelebihan jualan. Jadi sudah terlalu lebih jualannya, ya sudah terlalu di bawah saatnya naik, nah, kayak gitu. Ya, nah, kalau mau dibandingkan analisa teknikal dan fundamental, tadi saya sudah bilang ya bahwa analisa teknikal itu lebih ke arah seni, bukan ilmu, ya. Karena bagaimana caranya kita fokus untuk menganalisa dan memanipulasi data historis harga saham untuk dapat mengidentifikasi sebuah pola atau tren, kemudian digunakan untuk memperkirakan kemana harga akan menuju. Itu tujuannya seperti itu. Ya, walaupun kalau kita akan cenderung apa namanya menggunakan analisis fundamental ya, namun kita juga nggak bisa mengabaikan analisis teknikal ya, karena pasar terbentuk dari kondisi psikologis orang-orang yang ada di pasar tersebut, dan mereka juga sudah percaya bahwa pasar bergerak mengikuti indikator-indikator teknikal. Jadi istilahnya kalau misalnya ya kita tuh mau jadi investor, kita nggak boleh mengabaikan 100% analisis teknikal. At least analisis teknikal itu dipakai untuk menentukan kapan kita harus beli lagi saham tersebut. Ya, karena masalahnya di pasar saham itu tetap ya lebih banyak orang yang masuk ke pasar saham bukan karena ingin invest, tapi karena ingin trading. Kenapa? Karena mereka ingin cepat kaya. Gitu. Jadi mental ingin cepat kaya itulah yang menyebabkan kenapa pasar saham itu ramai. Kalau misalnya banyak orang itu paham bahwa menjadi kaya itu lebih baik dilakukan secara pelan-pelan, tetapi bercompound, ya, hasilnya itu semakin besar, kadang-kadang kita lepas sendiri udah makin besar, ya. Kalau misalnya semua orang menerima itu, pasar saham itu sepi. Karena apa? Orang maunya beli, nggak ada yang mau jual. Itu. Nah, sementara kita, para investor, sebenarnya juga diuntungkan juga dengan aktivitas trading itu. Kenapa? Ya karena kalau semakin banyak orang jualan saham,
ya berarti kan semakin besar juga kesempatan kita untuk beli saham tersebut di harga yang murah kayak gitu. Jadi istilahnya itu antara investor dan trader ya, itu sebaiknya itu jangan saling apa namanya kayak merendahkan lah gitu. Karena masing-masing orang ya, masing-masing pihak itu pada dasarnya saling menguntungkan kok di pasar saham. Ya, dinamika mereka berdua itu menguntungkan pasar saham. Jadi kalian ya kalau misalnya sudah mantep, nggak hanya untuk kuliah aja nih mata kuliah, tapi juga untuk apa kepentingan di masa depan ya, untuk apa namanya mengelola kekayaan ya, mengelola rencana-rencana keuangan terus kemudian pakai saham. Entah kalian sebagai investor trader harus tahu ya, harus ingat bahwa jangan merendahkan satu sama lain. Oke, kayak gitu. Oke, jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya analis teknikal ya. Kelebihannya adalah mudah dan cepat digunakan. Karena tidak perlu data keuangan dan akuntansi perusahaan yang detail. Ya, jadi kita tuh cuma lihat grafik pada hari ini, di trace back sampai misalnya berapa bulan ke belakang. Kita ya udah kita aktifkan aja semua indikator. Ya, terus kemudian kita misalnya mau mau apa namanya di grafik itu mau gambar-gambar gitu, ya nggak apa-apa, gambar-gambar selesai. Kesimpulannya apa? Apakah mau beli sekarang? Apakah saatnya jual? Atau wait and see gitu aja. Ya, gampang gitu loh. Kalau sudah paham itu cepat banget dan mudah banget digunain. Ya, analisa ini sudah memasukkan faktor ilmu psikologis dan perilaku ekonomi atau keuangan di balik terjadinya perubahan harga. Jadi, kalau kalian misalnya belajar teknikal, maka sebenarnya kalian tuh belajar tentang psikologi. Ya, psikologi atau kalau misal di disiplin ilmu ya, itu disebut sebagai economic behavior atau financial behavior. Itu sudah termasuk ilmu. Ya, ilmu yang istilahnya itu dituangkan dalam bentuk seni gambar. Terus kemudian eh, analis teknikal ya itu menjawab kapan harus beli atau kapan harus jual. Tapi bukan menjawab mengapa membeli atau menjual saham tersebut. Ya, jadi teknikal itu masalahnya adalah timing, ya menjawab masalah timing. Kalau misalnya menjawab masalah alasan mengapa ya membeli atau menjual saham tersebut itu dengan fundamental gitu. Nah, kekurangannya adalah para penganut teori efisiensi pasar mengatakan analisa ini tidak bisa digunakan secara signifikan. Jadi maksudnya efisiensi pasar ini mirip dengan minggu lalu ya, yaitu di mana efisiensi pasar itu bisa dibagi jadi tiga. Ya, efisiensi kuat ya, artinya bentuk kuat, bentuk semi kuat dan bentuk lemah. Dalam artian kalau misalnya pasar saham ini itu adalah bentuk efisiensinya adalah bentuk efisiensi kuat, maka mau pakai analisa fundamental maupun pakai analisa teknikal itu setiap orang itu tidak akan bisa menghasilkan yang namanya abnormal return. Karena ya ketika sebuah informasi itu ada, ya entah lewat berita TV, YouTube, atau media massa, atau misalnya media online gitu ya, whatever it is, sekali keluar, harga saham akan langsung menyesuaikan. Atau bahkan harga sahamnya itu menyesuaikan terlebih dahulu sebelum beritanya rilis secara publik. Maka tidak bisa digunakan untuk abnormal return. Itu kata mereka gitu. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, jika analis teknikal itu benar bisa digunakan 100% oleh semua orang dan pasti benar, ya, maka semua orang bisa jadi kaya. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah semua orang saat ini jadi kaya? Apakah semua trader di pasar saham sekarang kaya? Tidak. Ya, karena ini memang ada kekurangannya. Ya, karena ya ini tergantung sekali lagi psikologi masalahnya gitu loh. Gitu. Nah, terus kemudian terlalu banyak metode dan indikator tersedia, ditambah bahwa ini adalah seni bukan ilmu, sehingga membuat analisa ini terasa terlalu subjektif untuk satu orang. Ya, bahkan istilahnya gini, kalau misalnya ini bukan pandemik, ya, misalnya ini adalah masa-masa normal ya, seperti tahun lalu sebelumnya, itu kalau saya nulis soal ya, soal UAS, itu kemudian memasukkan
sebuah grafik grafik doji dari sebuah saham, terus kalian disuruh untuk utak-atik gitu ya, di situ bawa banyak bolpen warna atau gimana gitu ya, itu nggak ada yang namanya kunci jawaban. Jadi yang namanya analis teknikal, kalau mau jadi soal UAS sekalipun, itu nggak ada yang namanya kunci jawaban. Nggak ada. Karena masalahnya setiap orang ya itu pasti punya subjektivitas terkait dengan pergerakan harga. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, maka ini membuat semakin bingung karena nggak ada jawaban yang pasti. Ya, bahkan istilahnya ya, kalau misalkan mau presentasi, kan bilang bahwa bahwa menurut analis vertikal itu gini gini gini, yang bisa saya komentari adalah bagaimana cara kalian menggunakan alat itu, bukan apakah analisa kalian itu benar atau salah. Beda loh ya. Jadi kalau misalnya kelak ya mau presentasi untuk tambahan nilai tugas, menggunakan analisa teknikal dan kalian presentasi cara menggunakannya gini 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 gitu ya, saya nggak akan terlalu menjustify kalian itu analisanya seperti apa, tetapi saya hanya akan bisa memperhatikan udah bener belum pakai alatnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu basic di analisa teknikal, yaitu support dan resistance. Kita belajar tentang support dulu ya, support line. Oke. Jadi garis support ya itu adalah level uji psikologis di mana minat beli di pasar itu lebih banyak daripada minat jualan. Ya, jadi di sini adalah saat di mana kalian itu menggambar sebuah garis. Ya, menggambar sebuah garis ya di mana kalian merasa bahwa minat beli di pasar lebih banyak daripada minat jual. Garis support itu seolah menjadi dasar yang menopang. Jadi kenapa kok disebut support? Ya, ya karena support itu kan seperti menopang. Ya menopang itu seperti kayak kedua belah tangan itu seperti akan mengangkat barang dari bawah gitu loh. Ya itu kan support. Aku akan mendukungmu. Nah gitu seperti itu. Aku akan mendukungmu. Ya ayo naik ke atas. Nah seperti itu. Ya kenapa? Karena garis ini seolah-olah itu seperti kayak garis imajiner, garis psikologi pasar yang menopang harga supaya tidak jatuh makin dalam. Atau dalam artian tuh kalau bahasa gaulnya adalah, wah ini saatnya mantul, ya itu. Ya, jadi kalau dari istilah, wah saatnya mantul, nah, gitu. Itu artinya berarti, wah kita harus tekan support nih, nah, itu. Sehingga bisa dijadikan acuan untuk kita mulai mengakumulasi saham atau komoditas, tergantung ya kepentingannya apa. Ya, kalau kita saham, oke. Nah, namun garis support itu bisa tertembus dan harga akan longsor bila ternyata minat jual di pasar ternyata lebih tinggi daripada minat beli. Jadi, meskipun garis support itu adalah garis yang menopang, dasar yang menopang, tapi kan bukan berarti tangan yang menopang ke atas itu akan kokoh kan? Karena kalau misalnya misalnya berat seseorang yang kita topang terlalu berat, kan bisa jebol juga kan kita tangannya gitu loh. Maka ada istilah yang digunakan seperti kayak longsor. Nah, longsor itu maksudnya berarti wah garis supportnya tertembus. Ya ternyata istilahnya wah ternyata minat jual di pasar masih lebih tinggi daripada minat beli, maka nggak jadi mantul. Adanya apa? Longsor. Seperti itu. Ya, dan ketika longsor, garis support itu otomatis nanti akan langsung berubah menjadi garis resistance. Ya, bila garisnya telah tertembus dan harganya berhenti di posisi di bawah garis tersebut pada saat penutupan jam perdagangan harian. Ya, nah, contohnya kayak gini ya. Ini copas ya, copas dari salah satu grafik ya, grafik di HM Sampurna ya. HM Ini saya gunakan karena ini ideal untuk digunakan sebagai penjelas. Ya, karena apa? Ini kan naik turun. Ya, karena naik turun maka enak buat dijadikan sebagai penjelas. Misalnya ini, ya. Misalnya ini. Nah, garis support ya itu pada dasarnya seperti ini, ya. Nah, istilahnya di mata saya garis support tuh kayak gini. Ya, untuk gambar. Coba nih, dasar yang menopang. Paling gampang kan ini kan ya, paling enggak. Ya, paling enggak gini. Ya, ini kan dasar yang menopang. Kenapa pada dasar menopang? Karena begini, di antara semuanya ini kan titik paling bawah kan ini, ya kan? Ya udah, pakai ini aja titik bawahnya, seret gitu. Tapi kita harus bisa mengkonfirmasi bahwa seolah-olah ya, ketika harga
sebuah saham itu mendekati itu, seolah-olah tuh mereka nggak bisa turun gitu loh. Ya, coba ini misalnya nih, turun, sudah tek toh, oke, sempat ke bawah kemudian naik lagi, kemudian naik lagi, terus ke bawah lagi, mau ke bawah ketahan garis ini, kemudian naik, 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 terus sepertinya naik lagi, turun lagi, jeret, drastis, nah, ketemu garis ini lagi, nggak bisa turun lagi, kemudian naik gini-gini gitu, ya. Jadi istilah itu menentukan garisnya tuh di mana. Memang itu sebuah seni. Karena kalian tuh kayak harus nerawang gitu loh istilah itu. Nerawang sebuah garis imajiner, garis yang istilah itu mengkonfirmasi bahwa ini harganya dari bulan ke bulan, ya. Ini kok kayaknya aku nggak mau turun di bawah ini ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, berarti kemungkinan besar itu adalah yang namanya garis support. Lah, ada yang namanya garis support terbawah, ada yang namanya garis support biasa. Lah, yang ini ya, ini adalah garis support biasa. Kenapa? Coba kita lihat. Ini sebenarnya adalah garis support. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya ya, ketika kita sudah sampai area yang ada di sini, kita lihat bahwa sempat naik ya, habis itu turun. Nah, turun tapi kemudian dia naik lagi. Lah, kita sebenarnya boleh curiga dulu bahwa oke, kan aslinya kan di sini, ya kan? Turun kemudian mantul lagi gini. Terus dia naik lagi, terus dia ke bawah, tapi dia mantul lagi ke sini. Nah, berarti kita boleh curiga ini. Nah, tapi kita harus konfirmasi benar nggak kecurigaan kita. Maka kita tarik garis red. Nah, terus biarin aja. Seret. Oke, turun lagi. Tek. Nah, tapi kemudian ketika dia sampai di garis ini, dia kemudian naik lagi. Tuh, berarti oke, konfirmasi kedua ada, ya. Terus naik, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, tiba-tiba mantul lagi ya. Berarti ini mungkin adalah garis supportnya. Terus naik, turun, 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 turun. Nah, di sini kalau misalnya sudah ada 1, 2, 3 konfirmasi dan ini adalah garis support, tetapi ketika garis support itu tertembus 1 hari saja, ya, jadi 1 hari, ya harganya sudah nembus di bawah garis tersebut pada jam perdagangan harian. Jadi misalnya hari Kamis, ya hari Kamis masih bentur, kita ekspektasinya oke lah kalau bentuk gini paling mantul. Tapi kemudian hari Jumat ternyata loh kok harganya kok ditutupnya di bawah garis support nih. Nah biasanya itu sudah warning buat kita. Wah mending tak dosa gitu. Nah, karena apa? Kalau sudah tertembus dalam 1 hari dan ditutup di bawah garis tersebut, kemungkinan besar hari berikutnya itu turun. Ya, dibuktikan dengan ini turun, 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 turun sampai turunnya itu ke garis support yang paling dasar. Nah, berarti kalau kita jual di sini, ya misalnya kita belinya di sini, misalnya, terus jualnya di sini, ya itu bisa meminimalisir kerugian kita, gitu loh. Karena kita sudah tahu bahwa wah ini warning ini bakal medun akeh, mending tak dol sih, tenan, gitu, kayak gitu, ya. Nah, terus ini ada kata-kata garis support bisa langsung berubah menjadi garis resistance. Nah, saatnya kita belajar tentang resistance. Nah, ini ya apa namanya gambar yang saya bilang tadi, yang saya lingkari tadi, yang istilahnya merupakan sebuah konfirmasi bahwa garis support ini bisa dijadikan garis support yang sebenarnya. Ini mengkonfirmasi ini. Kemudian untuk garis ini yang dikonfirmasi itu ini, sekaligus untuk ini ya, karena ketika menembus ke bawah ya, itu semakin ke bawah. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke garis resistance. Jadi yang namanya support dan resistance itu ibarat kata dua sisi koin ya. Jadi garis support itu bisa jadi resistance. Dan garis resistance itu bisa jadi support. Kalau perilaku pasar itu memaksa garis tersebut untuk jebol, jebol ke atas, jebol ke bawah. Kalau garis support itu intinya adalah menahan supaya tidak jebol ke bawah, maka resistance pada dasarnya itu adalah seperti atap yang menghalangi harga supaya tidak naik makin tinggi, sehingga bisa dijadikan acuan untuk menjual saham komoditas. Ya, jadi garis resistance itu adalah level uji psikologis di mana minat jual di pasar lebih banyak daripada minat beli. Oke. Nah, namun garis resistance bisa tertembus dan harga akan terbang. Istilahnya bukan longsor tapi terbang.
Bila ternyata minat beli di pasar ternyata lebih tinggi daripada minat jual. Sehingga garis resistance otomatis bisa langsung berubah menjadi garis support bila garisnya telah tertembus dan harganya berhenti di posisi di atas garis tersebut pada saat penutupan jam perdagangan harian. Ya, jadi resistan dan support itu pada dasarnya adalah dua sisi mata uang. Ini misalnya, pakai grafik yang sama, ya kita pakai grafik yang sama, maka kita bisa akan lihat seperti apa garis resistansinya, ya. Jadi kalau tadi garis supportnya kan ini, ya garis supportnya adalah ini, ya. Terus kemudian ini, ya kan, garis supportnya kan tadi ini, ditandai dengan warna coklat, ya kan. Nah sekarang garis resistance itu adalah merah ini, ya merah ini dan ini. Kenapa? Nah, coba kita buktikan. Yang paling gampang adalah ya menentukan atap, ya cari aja atap yang paling tinggi sepanjang sejarah yang mana gitu kan. Ya itu ini atapnya ini. Gitu kan. Kenapa? Ya karena ketika mau naik ke atas lagi, seolah itu ada atap yang menahan. Kemudian dia mantul ke bawah, ya. Mantul ke bawah, dia mencoba nembus lagi, nggak bisa nembus, atapnya terlalu kuat, ke bawah lagi, gitu. Ya, nah tapi yang namanya resistance itu juga ada yang namanya resistance biasa. Dalam artian itu ada di tengah-tengah, tapi kita aja kadang nggak sadar gitu loh. Misalnya ini, ya garis ini ya itu termasuk garis resistance juga. Ya, tapi emang agak susah dilihatnya. Coba lihat nih. Ya, misalnya dari sini, seret, ya, ketika dia mau naik seperti ada yang menahan sehingga dia turun. Dia mau mencoba naik lagi, tapi nggak bisa, terus dia turun lagi. Ini juga sama, ya seolah tuh dia mau naik, ya kan, tapi nggak bisa tertembus lagi. Kemudian dia mau naik lagi, nggak bisa, disuruh turun lagi, gitu. Ya, nah berarti kalau misalnya ada satu, dua, tiga, empat konfirmasi, ini kan sudah termasuk kuat untuk konfirmasi. Maka ya udah garis saja seret, berarti kemungkinan ini adalah garis resistance yang ada di tengah-tengah, gitu. Ya. Nah, terus ini ya, kalau tertembus dan harga akan terbang, ya. Nah, jadi misalnya meskipun ini ya satu, dua, tiga, empat, kemudian di sini kan ada kan ya satu dia sempat turun lagi, terus dua dia juga sempat turun lagi. Tapi kalau tertembus, apa yang akan terjadi? Kalau tertembus, jebol, perang gitu ya, pecah berkeping-keping. Nah, yang ada buat dia itu adalah terbang sebelum nanti akan mencapai garis resistan yang lain lagi, ya. Coba bentar. Memang, nah, ya dulu kan ini kan garis supportnya kan ini kan garis supportnya lah. Garis support itu kan bisa menjadi resistance kan bila telah tertembus lah. Dia kan tertembusnya di sini waktu itu di sini. Ya, di sini. Set loh. Dari sini ke sini ini kan termasuk garis apa namanya? Garis yang tertembus, ya kan? Set dia turun lagi lah, tapi ya dia kan supportnya kan di sini waktu itu supportnya. Ya, itu nggak enak banget nih nggak bisa bikin garis. Ya ini memang ini nggak enaknya ngajari analis teknikal pakai PowerPoint itu ini gitu, nggak bisa gambar-gambar yang lurus gitu sih. Jadi kan ini kan tadi kan supportnya di sini ya, supportnya seret lah. Garis support itu kan bisa di garis resistance karena dia akan menghalangi harga untuk terbang semakin tinggi. Ya ketika nggak bisa terbang semakin tinggi apa yang dilakukan? Ya dia turun. Sehingga ya garis resistance ini juga bisa garis support. Kenapa? Misalnya ini ya garisnya tertembus, jeret. Nah ini apa? Kalau tertembus adanya apa? Turun, jeret. Terus mantul lagi. Terus kalau tertembus gimana? Ya udah, adanya terbang sampai ke resistan yang paling atas. Itu. Jadi makanya support dan resistance itu pada dasarnya memang mainnya tuh kayak harus digunakan bersamaan, ya. Karena satu garis bisa saja itu juga sekaligus adalah support dan resistance. Seperti itu. Ya. Paling enggak memang untuk mendeteksinya itu memang kadang harus nguji gitu loh. Nguji kalau garisnya gini gimana? Ada nggak pola-pola yang terkonfirmasi? Biasanya untuk mengkonfirmasi polanya itu benar bisa jadi garis support atau resistance, itu adalah dia mantul apa enggak gitu loh. Ketika berhadapan dengan garis itu, entah itu mantul ke bawah atau mantul ke atas. Perlaku pertamanya itu. Perlaku kedua adalah kalau berhasil tertembus pada satu hari, ya, maka dia akan melanjutkan polanya. Entah itu pola naik atau pola turun harganya.
Jadi ada dua hal yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan sebuah garis itu beneran garis support atau resistance. Nah, kalau salah gimana ya? Kalau salah dihapus, gitu. Ya, makanya kalau manual ya, kalau misalnya masih pakai cara manual, kudu ngeprint grafik dulu, kemudian orek-orek ya, memang disarankan tuh pakai pensil, penggaris dan pensil. Karena kalau misalnya ternyata salah, tidak terkonfirmasi, bisa kalian hapus, pakai penghapus. Terus kemudian ulangi lagi, yang mana, kalau terkonfirmasi udah, baru tetap beli garis bolpen yang warna-warni kayak gitu. Biasanya gitu kalau ujian, ya ujian UAS yang bisa tatap muka, ya bisa pakai kertas. Lah sekarang kan nggak bisa pakai kertas. Gimana coba caranya pakai kulino, kemudian suruh coba gambar di sini lah, ya caranya gambar gitu loh. Ya kan nggak bisa gitu loh. Ya, seperti itu. Itu super resistan. Nanti akan saya tunjukkan lah ya caranya di platformnya ya. Kemudian trend line ya. Trend line adalah suatu garis yang menandakan arah pergerakan harga suatu saham selama periode observasi yang ada. Nah, analisa garis trend biasanya digunakan secara bersama-sama dengan garis support dan garis resistance. Ya, namanya garis trend. Namanya trend kan berarti kan ada tren naik, tren turun, dan tren ini tren yang kalian harus baru kenal ya, tren sideways. Sideways itu isinya tuh kayak kayak galau. Ini maunya kemana sih ini saham ya? Kok naik enggak, turun enggak, kayak orang galau gitu istilahnya gitu. Ya, nah, ini bisa dilihat dari jangka waktu pengamatan ya. Kalau misalnya kalian itu pengamatannya 1 sampai 2 tahun, berarti kalian menggunakan yang namanya major trend ya. Kemudian kalau kalian pengamatan grafiknya 3 sampai 6 minggu pengamatan, berarti kalian pakai yang namanya intermediate trend. Nah, kalau minor trend ya itu artinya 2 sampai 3 minggu pengamatan. Jadi semakin kecil jumlah minggu atau jumlah waktu pengamatan ya, rentang waktu pengamatannya semakin kecil, berarti kalian tuh memposisikan diri kalian sebagai trader. Tapi kalau kalian trennya tuh semakin rentangnya semakin panjang, bulanan atau bahkan tahun gitu ya, itu berarti kalian memposisikan diri kalian sebagai investor. Nah, kalau saya ya saya lebih cenderung lebih senang yang namanya major trend kalau pakai analis teknikal. Ya karena apa ya? Karena saya bukan trader, saya investor. Makanya kalau saya nyeting ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pengamatannya, itu pasti minimum tuh year to date. Jadi dari 1 Januari ke sampai sekarang seperti itu. Ya. Nah, kita belajar lagi namanya uptrend line. Kita pakai HM Sapura lagi ya. Jadi kita dapat membuat garis tren naik dengan minimal menghubungkan dua titik harga terendah ya. Garis tren naik dapat dijadikan sebagai garis potensial support di samping garis support yang telah digambar sebelumnya. Kemudian validitas dari garis tren naik semakin tinggi bila titik yang digunakan dan dilewati oleh garis tersebut semakin banyak. Dan jika garis tren naik tertembus, maka akan terjadi perubahan tren atau tren reversal menjadi garis tren turun. Contohnya seperti ini. Ini dua titik terendah ya. Oke lah, dia turun. Oke, ini titik terendah. Nah, terus pertanyaan adalah kita menghubungkan kemana? Ya udah kita jalani aja hari-harinya. Oh, ini ya. Karena apa? Titik terendah. Setelah ini ternyata naik lagi. Oke, kita titik lagi di sini. Terus oh, dia turun lagi. Terendah mana? Sini. Oke. Ya. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa bikin garis. Kenapa? Satu kita sudah dapat, dua kita sudah dapat, tiga kita sudah dapat. Tinggal kalau ditarik garis lurus itu masuk akal nggak? Nah, ternyata ketika ini ditarik garis lurus pakai penggaris seret, ternyata bisa garis. Yaudah lanjutin aja, seret gitu. Ya, kenapa? Karena ini seolah-olah ya, kalau sekarang kalian misalnya lagi megang HP atau megang pakai laptop ya, coba deh layarnya dimiringin gitu. Ini kan garisnya kan miring kan. Nah sekarang kalian miringkan garis itu searah jarum jam, ya searah jarum jam sampai garis miring ini menjadi datar. Nah kan seolah-olah uptrend line itu kan sebenarnya kan kayak garis support gitu loh. Ya makanya di sini ya dikatakan sebagai garis tren naik atau uptrend line itu sebaiknya digunakan bersama-sama dengan garis support. Kenapa? Ya karena ini garis ini kalau layarnya kalian miringkan ya searah jarum jam sampai datar itu kan seolah kayak seperti garis support kan.
garis support yang menahan harga ini untuk tembus. Artinya kalau ini naik ke sini, kemudian turun, naik lagi. Berarti kan sesuatu yang menahan supaya harga tersebut tidak turun. Ya kan mirip kayak garis support jadinya, ya kan? Tetapi kalau ternyata menembus, ya misalnya kan mantul, mantul, wah, mantul lagi. Nah, kemudian hari berikutnya, waduh, Blaze, ternyata kok apa namanya tertembus. Nah, ini boleh misalnya tahu bahwa ini garis terendah, ya udah deh, aku beli di sini, ya kan? Terus kita tunggu, kok udah tertembus. Lah kan di sini saatnya jual. Kenapa? Karena ini kalau ternyata kan nggak jual-jual, kan cuma percaya aja, ya ditahan terus, kalau dia kan akan turun nih. Ya kayak gini, turun, makin turun, ya kan? Seperti itu. Nah, contoh kedua ini juga ya, misalnya habis turun gitu ya. Waduh, ini sudah sampai garis terendah ini. Oke, kita pantau nih. Oke, kita titik di sini kita titik I, gitu ya. Kita lihat aja perkembangannya. Wah, turun. Tembus lagi. Nah, ternyata setelah kita lihat hari berikutnya, naik lagi. Oke, berarti kita kecurigaan pertama ini. Oke, ini titik kedua. Ya, kemudian waduh, nembus lagi. Ternyata enggak, mantul. Wah, ini titik ketiga. Ya udah, titik satu, titik dua, titik tiga. Tarik wae garisnya. Seret. Nah, terus kita lihat aja seperti ini sejarahnya. Seret, waduh, mau nembus nih. Oh enggak, karena apa? Ada garis yang menghalanginya. Ya, sementara kalau kalian lihat di garis support, ini kan juga termasuk garis support kan? Nih, ya yang ini loh, yang pergerakan kursor saya ini, yang merah ini. Nah, ini kan garis supportnya nih, waktu itu, ya, di slide-slide sebelumnya itu. Makanya ketika digunakan bersama-sama, kita tahu bahwa, oke, belum saatnya turun, karena apa? Ada dua garis yang menjaga. Ya udah, naik lagi. Mau turun lagi, nggak bisa. Ada dua garis yang menjaga. Naiklah dia. Nah, tapi ketika udah sampai sini, ya, kita harus waspada. Kenapa? Sini uptrend line-nya tuh ini. Sementara garis supportnya kan tadi yang ini. Waktu itu kan ada dua garis yang menjaga. Garis support dan uptrend line. Ini juga sama. Garis support dan garis uptrend line yang menjaga. Tapi ketika udah sampai sini, ya, udah sampai sini, kita harus waspada. Kenapa? Nah, kalau ternyata uptrend-nya itu masih bisa nampung, ya mantul, kemudian tapi ini jebol, ya. Ini kan hari di mana harganya kan jebol menembus uptrend line. Di sini kita waspada. Karena apa? Yang bisa menahan dia hanya satu garis saja, yaitu apa? Support. Nah, uji lagi yang kedua. Uji pertama gagal, jebol. Ada resiko turun. Oke lah, dia turun. Oke, dia mulai mencoba menguji di sini. Garis supportnya tadi ya di sini ya. Alah dia jebol, ya wes dua garis jebol wes longsor. Kalau mau keluar dari market telat, dua garis tertembus mau keluar dari market telat, gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi dramanya itu memang seperti itu. Ya. Terus downtrend line, ya sekali lagi kita pakai ya HM Sampurna lagi karena ini enak banget nih grafiknya buat dimainin. Ya. Terus ya kita dapat membuat garis tren turun dengan minimum menghubungkan dua titik harga tertinggi. Nah, jadi kalau tadi uptrend line ya atau garis tren naik itu menghubungkan dua titik terendah. Nah, sekarang kita menghubungkan dua titik tertinggi. Ya. Nah, garis tren turun itu dapat dijadikan sebagai garis potensial resistance di samping garis resistance yang telah digambar di slide-slide sebelumnya. Ya, makanya di sini kalian harus sudah paham ya, harus sudah paham bahwa kenapa kok saya selalu menggunakan grafik HM Sampurna yang sama terus-menerus untuk 4 jenis gambar ini. Ya karena 4 jenis gambar ini garis tersebut ya itu memang sifatnya itu saling melengkapi gitu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian validitas dari garis tren turun itu semakin tinggi bila titik yang digunakan dan dilewati oleh garis tersebut semakin banyak. Dan jika garis tren turun tertembus, maka akan terjadi perubahan tren reversal menjadi garis tren naik. Jadi kebalikannya. Ini misalnya ya. Misalnya nih, ya titik pertama, ya misalnya
habis turun. Wah, ini kok apa? Ketika mau naik ke sini kok mau mantul ke bawah. Wah, ini kita harus curiga. Itulah ya titik pertama. Kemudian wah dia mau naik tapi kok tertembus juga. Wah, berarti kemudian mantul ke bawah. Nah, berarti ini kecurigaan kita. Titik kedua. Lanjut lagi. Ini mau nembus lagi tapi nggak mau. Mantul ke bawah lagi. Garis ketiga. Wah, ini juga nih mau naik ke atas tapi kok kayaknya tertembus. Wah, ini kecurigaan titik keempat. Wah, ini kan kayak ini kok kayak mau nembus ke atas tapi kok kayak nggak bisa-bisa. Wah, titik kelima, titik keenam ya. Ini juga sama titik ketujuh ya. Berarti sudah ada 7 titik. Coba kalau di garis, apakah bisa di garis lurus? Seret. Wah, ternyata bisa. Lanjutin. Seret sampai ke malah ke bawah gitu ya. Itu terus lanjutkan aja. Ya, wah dia mau naik nih, mau naik. Nembus gak? Wah raiso, ya. Turun lagi. Wah dia mau naik lagi. Nembus nih. Wah, ketika dia saatnya nembus, ya udah. Kalau udah tertembus yang ada apa? Tren reversal, bukan tren turun lagi, tapi tren naik. Nah, jadi meskipun nanti kelak akan ada semacam jebakan Batman, ya, jebakan Batman, kayak misalnya, wah nembus langsung, loh, tapi kok turun lagi, jangan khawatir, itu istilahnya kayak mainan, istilah itu kayak mainan, kamu dipermainkan, jebakan Batman. Jangan khawatir, pasti naik, kelak, asalkan ketika dia misalnya, loh kok turun lagi, asalkan dia nggak nembus, ya, ini kan dia kan sempat nembus nih di sini, tapi ini kan dia naik lagi dia. Jadi sempat nembus ke bawah, tapi sebelum garis perdagangan tutup, dia naik lagi sampai ke titik ini, sampai ke garis ini. Ya, sehingga kalau memang udah nggak bisa nembus ke bawah, adanya apa? Adanya naik drastis. Gitu. Nah, ini juga contoh kedua, ya. Ya, ini seperti yang paling tinggi kan nih ya, seret. Nah, cari aja. Mana yang mau naik lagi, kok nggak bisa nembus ya? Mungkin ini adalah titiknya, titik kedua. Kita harus lanjut lagi. Dia mau naik lagi, kok dia turun lagi habis ini. Wah, berarti jangan-jangan titik ketiga. Coba nih kita garis. Seret, ya. Ya, terus kita analisa lagi. Ya, benar nggak nih garisnya nih, garis apa downtrend line yang benar. Ada 3 titik sih, tapi kan semakin banyak titik kan semakin bagus. Ya sudah, ya 1, 2, 3. Ya, kita lanjutkan. Wah, dia juga mau nembus nggak bisa nih, karena ini longsornya terlalu dalam. Nah, akhirnya terus dia turun lagi. Dia mau naik lagi nggak bisa lagi. Terus akhirnya apa? Longsor beneran. Yes. Nah, dia mau naik lagi, nggak sempet lagi, turun lagi. Dia mau naik lagi, nggak sempet lagi, turun lagi. Dia yang mau naik lagi, kebetulan nih, bentur garisnya. Tapi dia nggak bisa menembus. Ya udah, adanya apa? Turun. Dia mau nembus lagi, apakah bisa? Nah, ternyata hari berikutnya, waduh, udah nembus ini. Wah, berarti kalau udah nembus ini, yang ada apa? Terbang. Jelas. Seperti itu. Ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita di sini nggak belajar tentang ilmu ya, kita di situ belajarnya seni ya, Pak ya. Seni gambar ya kita tahu di sini ya. Nah, terus kemudian yang paling nyebeli buat trader ya, yang paling nyebeli buat trader tapi paling nyenengin buat investor ya, itu adalah sideways trend line. Ini adalah garis tren arah samping ya, di mana terjadi pada saat harga saham bergerak ya, naik turun. Sorry, ini salah ketik. Harusnya bergerak naik turun tidak tentu. Dan itu kayak naik turun nggak tentu tuh ke arah samping terus selama beberapa waktu, lebih dari 2 bulan tuh gitu terus. Nah, itu yang kadang-kadang bikin trader itu rada-rada istilah itu sebel ya. Tapi buat investor yang memang untuk 2 bulan bisa tiktokan gitu ya. Nah, bisa digunakan bersama dengan indikator reversal pattern. Misalnya ini ya, paling jelas terlihat ini garis tren arah samping. Yaitu apa? Ya, ini sebenarnya saya kasih warna berbeda kan supaya kalian paham ya bahwa sideways ya itu ada 2 warna, hijau dan ungu. Hijau itu adalah uptrend line ya, yaitu dengan menghubungkan 2 atau lebih titik terbawah, harga terbawah. Kalau yang ungu itu kan tren turun menghubungkan 2 titik yang teratas. Ini kan 2 titik teratas ya kan, kita garis red.
Dan ini adalah dua titik-titik terbawah. Ya, dalam area itu naik turun, naik turun, naik turun, dan ini jangka waktunya panjang banget nih. Coba ini dari November sampai dengan Maret ya. Nah ini kan sudah apa istilahnya kan ini sudah berapa bulan nih? 4 bulan kan ya? 5 bulan. 5 bulan tuh naik turun, naik turun, naik turun, gitulah. Nah ini namanya adalah sideways trend line. Ya, nah biasanya tuh ini digunakan kalau misal orang itu mau tiktokan. Istilahnya di dunia saham itu ada istilahnya tiktokan. Ya, tiktokan itu dalam arti itu, ya wes toh, kalau misal saya terus kayak gini, ya aku bakal beli pada saat dia menyentuh garis ini uptrend yang sideways. Beli di sini, kemudian jual di sini. Terus nunggu lagi. Oke, dia mau ke bawah, beli lagi, kemudian kemana? Jual di sini. Terus turun lagi, beli di sini, jual di sini. Nah, tapi sambil ingat bahwa kalau sudah sampai sini tetap harus konfirmasi seperti tadi ya. Garis begininya bagaimana? Apakah sudah ada atau gimana? Lah itu loh. Harus dikonfirmasi karena jangan sampai kamu beli di sini terus berharap naik lagi, ternyata longsor. Karena kalian lupa untuk mengkonfirmasi dengan garis-garis yang lainnya kayak gitu. Ya, makanya ini seni ya, seni. Nah, reversal pattern ya, reversal pattern itu seperti ini ya. Jadi saya bilang tadi indikator reversal pattern itu karena pada dasarnya sideways ini ya, yang saya apa namanya saya lingkari ini kok lingkari apa namanya yang saya tunjukkan ini areanya ini. Itu sebenarnya ada pola reversal pattern. Yang terjadi apa? Ini double tops. Jadi reversal pattern yang terjadi di grafik ini disebut sebagai double tops. Double tops itu kayak itu loh, kalau kalian gambar gunung gitu loh. Pas SD gambar gunung, ya, itu kan dua pucuk gunung. Satu, terus kemudian dua gitu kan, biasanya gitu kan, dua pucuk gunung gitu loh. Ini kan seperti gunung ini. Gambarnya kan gunung seperti ini. Seret satu, pucuk pertama, terus turun. Terus dua, pucuk kedua. Nah, tapi kalau ternyata polanya itu dari dasar seperti ini, naik ke puncak gunung gini, kemudian turun lembah, kemudian naik gunung lagi, hati-hati pada puncak kedua biasanya kalau misal turun sampai mendekati garis perpotongan yang ada, artinya garis perpotongan antara dua gunung yang ada gitu ya, itu bakal turun ke lembah, ya, turun ke sawah lagi, istilahnya gitu ya, kalau gambar SD. Ya, kayak gitu. Jadi ini belajar ini juga sekaligus nostalgia gambar pada saat SD waktu itu, ya. Gambar gunung naik-naik gini-gini, oke naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kemudian menuruni lembah bersama Ninja Hattori, nah, gitu, kayak gitu, ya, joknya kayak gitu. Nah, yang lebih sering disukai oleh trader dan investor itu sebenarnya bukan double tops, ya apa? Double bottoms. Itu apa? Kalau bisa turun terus, tapi kemudian ini kok kayak seperti kayak ini, kayak palung gitu ya. Kalau ini kan kayak gunung, ya kalau ini kayak palung Mariana, ya, dimana tuh dalam banget dasar laut banget, wah ini dasarnya mau naik lagi ada gunung dikit turun lagi ke dasar. Tapi kalau udah sampai kayak huruf B seperti ini, ya udah, ya kalau udah terkonfirmasi di sini, kalau misalnya mau ngambil risiko ya belinya di sini. Tapi kalau nggak mau ambil risiko, konfirmasi dulu ya belinya sekitar di sini. Habis itu apa? Ya udah, habis itu kalau udah beli ya udah naik aja. Kalau mau turun paling ya turun gini habis itu naik lagi. Itu chart pattern-nya seperti itu, dan akan lebih bagus lagi kalau sekali lagi ya, analis teknikal itu lebih bagus dibaca kalau sahamnya liquid diperdagangkan. Terus ada lagi ya, selain support, resistance, garis trend, reversal pattern, ada yang namanya flag pattern. Jadi soalnya tuh kayak harganya itu seperti kayak bendera gitu, bendera dikibarin di tiang, jelek gitu loh. Bendera dikibarin. Flag pattern pada tren turun ya. Jadi kalau misalnya ternyata terdeteksi ada flag pattern seperti ini, di mana sebelumnya ini kan trennya turun, jeret ya. Tapi kalau ternyata habis ternyata kemudian grafiknya itu kayak naik. Tetapi kalau misalnya kita gambar kayak apa namanya istilahnya itu kayak gambar garis, jeret dan jeret ya, itu kan kayak seperti kayak bendera kan, kayak bendera yang berkibar. Nah, masalahnya adalah kalau ini seperti kayak bendera berkibar, kotak miring seperti ini, tetapi trennya turun, hati-hati. Ini jebakan Batman. Ya, jangan langsung mengambil kesimpulan otomatis, ini sudah bottom, saatnya kita beli. Jangan. Jebakan Batman. Kenapa? Karena yang namanya tiang pancang bendera pasti akan ditancapkan ke bawah. Jelek.
langsung jebakan Batman-nya dimulai, turun lagi gitu. Biasanya gitu. Nah, tapi kalau sejak awal trennya itu naik, sementara habis itu ketika naik, surat langsung, loh, kok turun, padahal apa? Padahal misalnya gini, padahal garis support sama resistannya masih jauh, tapi kok turun ya? Nah, itu jangan khawatir. Itu juga jebakan Batman juga, ya. Orang-orang big fund atau yang istilahnya apa namanya, kalau kita kenal sebagai bandar atau misalnya ya para pemain-pemain besar gitu ya, institusi besar ya yang duitnya bisa sampai miliaran sampai triliunan tiap hari ya, itu mainnya gini sengaja gitu loh ya, sengaja bahwa wah menciptakan supaya harganya turun. Buat apa? Ya supaya orang-orang itu ngejualin sahamnya. Buat apa? Supaya mereka tampung. Kenapa? Setelah sudah sampai di sini, sudah saatnya benderanya dinaikkan. Jelek. Nah, ada yang ada apa? Naik terus sampai ke garis resistansnya. Ya, jadi pola-pola kayak gini tuh kadang-kadang kalau misalnya kalian mau dedikasi banget full time ya, no life ke trading saham, itu somehow nanti kan akan bisa ngelihat kok dengan mata kalian, mata cenayang kalian, itu kalau banyak dilatih, kalian akan bisa menemukan pola-pola kayak gini, pola-pola aneh-aneh lah gitu loh. Ya, dan itu banyak sekali patternnya ya. Jadi istilahnya banyak banget nih. Sampai saya sendiri nggak tahu ada kayak gini-gini tuh apaan kayak gitu loh. Ya. Nah, tapi intinya gini, daripada menyusahkan kalian sendiri, sebaiknya memang kalian itu kalau analisa teknikal itu cukup pilih 2 atau 3 cara aja kok, ya nggak usah banyak-banyak. Karena semakin banyak cara yang dipakai, semakin nggak mudeng kamu jadinya. Ya, seperti itu. Ya ini juga salah satu contohnya aja ya. Jadi kadang orang bacanya bukan dari apa gambar-gambar garis gitu ya, tapi dari ini dojinya juga. Jadi misalnya, oke polanya gini, wah ada kayak gini nih, habis itu pasti bullish. Oh ini polanya kayak gini. Kalau gini berarti jangan-jangan besoknya turun. Oh tenang, bearish. Seperti kayak gitu. Jadi ini udah levelnya udah bukan level level mahasiswa lagi nih. Ini udah levelnya udah level trader yang full time kayak gini-gini. Karena dia nggak perlu gambar garis, dia hanya melihat balok hitam sama balok putih doang. Dia udah tahu mau kemana. Itu udah levelnya udah profesional, udah bukan level akademisi lagi loh. Ya. Nah, sebenarnya teknikal sampai sini aja sih ya. Cuma di sini untuk menyiapkan kalian ya, untuk menyiapkan kalian apa namanya yang mau menggunakan ya kesempatan untuk uh, presentasi pilihan sahamnya baik itu fundamental teknikal yang gratisan ya, sekali lagi yang gratisan itu ada platform ini ya, platform investasi di iPod. Ini kalau saya yang punya ya, saya yang punya itu iPod ya. Nah, tapi masalahnya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah kalian itu di laptop masing-masing kelak itu kalau sudah download aplikasinya bisa nggak pakai itu sebagai guest ya, artinya sebagai tamu. Jadi kayak namanya nggak perlu daftar akun investor di sini, tapi bisa pakai itu. Saya nggak tahu karena ya 2 tahun lalu masih bisa, 2 tahun lalu masih bisa. Cuma saya nggak pernah konfirmasi lagi ke mahasiswa-mahasiswa di semester sebelumnya masih bisa nggak gitu loh, masih bisa atau enggak gitu ya. Nah terus kemudian nih ya di Indo Primer ya di iPod ya itu kan bisa menggunakan menu yang namanya stock focus. Nah di sini kan paling enggak bisa utak-atik. Ini sebenarnya kan sudah dari kemarin ya saya bilang ya. Saya bilang di grup chat WA juga kan caranya. Tapi itu cara kalau pakai website ya, websitenya iPod. Kalau pakai aplikasinya iPod ya untuk PC bisa juga dan lebih enak tampilannya ya. Menunya lebih gampang dan ini banyak sekali. Kita bisa lihat informasi neraca, informasi laba rugi, kemudian beberapa rasio keuangan yang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian ada juga di iPod yang namanya stock focus. Jadi stock focus itu biasanya untuk ya nyari-nyari berita ya tentang ini. Lah terserah berita ini mau digimanakan kan terserah kalian ya, tergantung kalian itu kan maunya jadi investor apa trader. Kemudian stok data comparison, jadi misalnya Telkom dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, ya secara fundamental bagaimana? Nah, semakin banyak hijau, seperti itu, ya. Semakin banyak merah berarti semakin harus dijual atau jangan dilirik gitu istilah gitu, ya. Terus ada ini, ya index mover, ada sectoral heat map, ya seperti itu. Mungkin akan lebih gampang kalau ditunjukin langsung ya. Oke, jadi di sini ya
saya kan punya akun di Stockbit ya, dan saya juga ada akun di Indoprimer ya. Cuma untuk Stockbit saya lebih menggunakan Stockbit itu seperti pelengkap aja sih, karena saya lebih sering pakainya itu Indoprimer ya, iPod. Soalnya juga Stockbit ini masalahnya kalian baru bisa akses ini kalau kalian itu sudah daftar akun investor di ini Sinarmas. Dan kalau kalian sudah daftar akun stok di Sinarmas, ya akun saham di Sinarmas, ya kan harus deposit 5 juta masalahnya gitu loh. Nah kan nggak mungkin kalian punya uang seperti itu, makanya saya nggak nyarankan cara ini ya, karena secara finansial nggak mungkin kalian bisa langsung deal gitu, nggak semua orang punya kemampuan kayak gitu. Makanya ya cari aja gratisan tuh. Sebenarnya di Google di luaran sana ya itu banyak sekali kok aplikasi-aplikasi gratisan ya, aplikasi analis teknikal yang gratisan, nggak usah daftar-daftar, bisa kalian pakai ya. Nah tapi kalau nggak salah di forum Quality Investor waktu itu ya, kan ada kan ya di forum tersebut ya, di forum tersebut kan ada para, kalau nggak salah pernah kok ada yang tanya-tanya alat analisa teknikalnya ada nggak yang gratisan ya. Terus kemudian ada beberapa yang ngasih saran kan, ke website ini aja. Jadi coba kalian scroll, atau kalian kalau udah masuk grupnya tanya aja lagi gitu loh. Ya, tanya aja ke para sepuh itu ya, website yang bisa bikin kita tuh melakukan analisis teknikal tapi gratis, nggak usah daftar-daftar gimana. Nah itu tanya aja nanti sana ya. Ya kayak gini ya. Ya enaknya Stockbit itu kalau misalnya udah dapat akses ke sana ya ini. Ya, jadi kita sebenarnya bisa pasang indikator langsung gitu loh. Ya, jadi kan banyak banget nih ya. Secara yang populer apa misalnya frame flow, ini kan banyak banget nih, ya kan? Ini kan secara teknikal banyak banget, ya. Fundamental ada, bandermologi lah ya, no, ya. Ya, tapi kalau teknikal secara khusus, ini kan banyak banget. Nah, kalau kalian nggak mudeng semuanya ini gunanya apa, ini akan membingungkan kalian. Ya, termasuk saya. Saya pun juga termasuk orang yang bingung pakai ini. Karena apa? Hampir semua tuh saya nggak mudeng ini gunanya apa. Ya, sementara saya taunya ya beberapa, misalnya apa? MACD, ya kan? Kemudian moving average, ya kan? Terus apalagi RSI, ya, stochastic RSI, dan accumulation distribution. Ya, makanya saya kalau di website ini, misalnya saya mau menganalisa teknikalnya BRI misalnya, ya, BRI itu saya nih pakainya biasanya nih, yang garis hijau ini adalah hasil dari saya tadi milih indikatornya adalah moving average, ya, jadi rata-rata bergerak. Nah, saya gini, patokannya gini, kalau misalnya harganya ini itu sudah menembus ini, ya, artinya kayak nge-cross gitu loh, ya, artinya nge-cross garis ini ke atasnya ini, berarti ini ada sinyal untuk beli. Ya udah, biasanya saya sini beli, tak itu saya diam aja. Ya, saya diem aja. Kalau ada risiko, ya kalau ada risiko dia mau nembus ini, ya saya lihat lagi. Nah, tapi kalau ternyata masih naik ke atas, ya sudah saya diemin aja. Gitu. Jadi intinya saya nambah posisi, setiap kali ini harganya itu istilahnya dojinya ini ya, grafik dojinya ini menembus garis moving average-nya ini. Ya, karena sekali lagi saya di sini posisinya adalah BRI itu bukan buat trading, tapi buat investasi. Sementara di sisi lain BRI juga sebenarnya juga bisa dibuat trading, bukan investasi. Sekali lagi tergantung preferensi kalian itu maunya jadi seperti apa. Apakah kalian mau bersabar seperti investor, apa mau jadi cepat kaya seperti trader? Ya, sementara saya nggak suka cara cepat jadi kaya. Ya, karena itu bisa membuat saya itu harus kerja terus. Sementara saya nggak mau kerja gitu loh. Ya, siapa sih yang mau kerja keras? Saya aja nggak mau kerja keras kok. Ya kalau bisa kan uang yang bekerja buat kita gitu loh, ya kan. Tapi kalau jadi trader, oke, cepat kaya. Tapi kalau cuma trader terus, ya kerja terus tiap hari, no life, lah menikmati hidupnya kapan gitu loh. Ya, kayak gitu. Makanya ya yang jadi trader itu sebaiknya emang anak-anak muda supaya dia cepat kaya sehingga ketika dia sudah di usia mau 30-an dia switch jadi investor. Kenapa? Duitnya bisa akeh, gitu loh. Ya, jadi yang bisa dibilang bukan mencari uang lagi, tapi bagaimana mempersiapkan pensiun. Selesai, gitu. Ya. Terus saya juga pakai yang namanya accumulation distribution, ya. Ini sebenarnya juga merupakan patokan saya juga sih, ya, patokan saya juga.
selain MA, tapi kalau MA itu resikonya adalah kita bisa ketinggalan kereta soalnya. Karena kita tuh benar-benar cari aman. Kita tuh benar-benar mengkonfirmasi kapan ya, kapan saatnya berbalik arah. Nah, sementara kalau ini akumulasi distribusi yang saya pakai ya ini kan kita bisa lihat ya. Jadi akumulasi distribusi itu tuh intinya cuma ada dua area kok, area positif dan area negatif. Ya, intinya adalah kalau masih di area negatif itu artinya masih di area distribusi. Artinya, ya, dengan mengabaikan macam kayak PER, PBV atau gimana, sebenarnya kalau kita mau beli sekarang juga masih nggak salah. Karena apa? Ini masih di area distribusi, area jualan. Artinya kalau misalnya belum saatnya naik, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Ya, nah tapi jeleknya akumulasi distribusi ini adalah ini harus dikombinasikan dengan analis fundamental. Jadi nggak bisa 100% digunakan. Nah, saya milih BRI karena BRI itu ya bagi saya superior. Sehingga saya tinggal ngomong ini aja. Jadi jadi mana yang paling minus ya? Paling minus nih, udah aku nambahnya di sini aja. Ya, kemudian naik gitu. Jadi semakin dia minus, semakin bagus buat saya. Kenapa? Berarti banyak orang jualan. Kalau ada orang banyak jualan, berarti kan harus ada orang yang beli. Siapa yang beli? Ya orang-orang yang sabar seperti saya gitu loh. Gitu. Mereka nggak sabaran maka mereka jual. Sehingga mereka memindahkan kepemilikannya ke saya yang orang sabar. Gitu. Ya, makanya ada timbal balik antara investor dan trader itu seperti itu. Terus juga saya kadang-kadang juga pakai MACD ya untuk menentukan ini kapan saatnya istilahnya ya golden cross atau dead cross. Ya, namanya golden cross. Namanya golden ya, golden. Golden itu kan emas. Artinya kan saatnya untuk kita cuan, saatnya untuk kita naik. Sementara dead cross namanya dead. Berarti mati. Ya, berarti inilah saatnya untuk kita mati, gitu, istilahnya gitu loh. Ya, sehingga kalau golden cross berarti saatnya, kalau golden cross konfirmasi, saatnya kita beli. Kalau dead cross, saatnya kita jual, seperti itu. Misalnya, ya, misalnya kita di BRI, itu mindsetnya kita bukan investor, tapi trader. Ini ya, ini saya contohkan caranya. Nah, jadi dengan menggabungkan akumulasi distribusi serta MA, ya kita lihat nih, kan semuanya kan sama-sama turun, jeret, jeret, ya. Terus MA ini juga turun juga kan, jeret seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita waspadai adalah, ya, yang kita waspadai adalah yang namanya garis biru, ya, ini adalah garis acuan harga sebenarnya. Sementara garis merah itu adalah garis acuan trailing, ya. Dan di sini istilah golden cross ya. Golden cross itu adalah ketika garis biru ini ya itu memotong garis merah ke atas. Jadi apa namanya? Garis merahnya turun tetapi kemudian garis biru yang sebelumnya ada di bawahnya garis merah ya itu tiba-tiba motong garis merah tersebut ke atas. Berarti itu adalah konfirmasi golden cross. Ya, dan itu adalah saatnya kita beli. Contoh, nih, misalnya di sini ya, di titik ini tanggal 24 Maret 2020. Coba lihat nih. Nah, ya begini kan paling bawah kan di sini, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, kita sudah ada di paling bawah. Pertanyaannya, kapan belinya? Ya, coba. Nah, ini kan adalah saat dimana memotong kan, memotong. Nah, berarti kita bisa ngomong bahwa, oke, berarti ini adalah saatnya kita untuk beli. Ya kan? Beli. Ya. Cuma, sekali lagi, harus dikonfirmasi juga dengan yang namanya MACD dan akumulasi distribusi. Oke, nah, ini masih turun. Nah, apakah ini saat yang tepat? Nah, biasanya orang bingung. Dan kalau orang bingung, kadang-kadang biasanya mereka, ya udah aku nggak ngapa-ngapain aja. Ya udah sambil tunggu konfirmasi yang selanjutnya aja. Karena ternyata setelah hari-hari, kok ini kok tipis banget ya di atasnya. Dan ternyata menunjukkan pola dead cross. Yaitu di sini ternyata birunya, akhirnya biru yang aslinya ada di atasnya merah, kemudian tiba-tiba bergerak menjadi di bawahnya merah di sini. Ya, dari 12 Mei sampai dengan 19 Mei. Apa yang terjadi selama ini? Yaitu harganya turun, ya kan? Nah, ini tapi garis ini ya, apa bukan garis? Grafik doji ini itu sudah semakin mendekati MA-nya. Terus kalau kita lihat akumulasi distribusi, wah ini makin dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kita kan nggak tahu kan, ini kan masa depan. Waktu itu kan ini kan masa depan. Kita nggak tahu, oke kita mau kemana. Nah, tapi setelah kita lihat, misalnya hari berikutnya, loh ini kok tanggal 26, kok biru
udah nge-cross ya, udah golden cross lagi sama merah. Nah, kita konfirmasi lagi aja, ya. Ini trennya gimana? Oh, trennya berubah, meskipun masih minus ya di area minus, tapi ini kok naik ya, nah, gitu. Terus kita curiga lagi, terus kita lihat di sini. Kita pastikan dengan MA-nya. Kok makin dekat dengan MA-nya? Apakah memang ini adalah sinyal golden cross yang sebenarnya? Nah, kalau istilahnya tanda-tandanya semakin membuat Anda yakin bahwa akan berbalik arah, kalian bisa beli dek di sini misalnya, beli di sini. Ya, jadi ini masih minus, ini belum nembus MA ya, tetapi ya ini sudah golden cross, tetapi arahnya tuh arah mau naik beneran. Ya udah, misalkan beli di sini seret ya kan. Ya kan tunggu aja seret, ujung-ujungnya apa? Kan naik terus jadinya. Seperti itu. Ya, nah ini kalau pakai stock bid ya, kalau pakai stock bid. Nah sekarang kalau misalnya tadi ya kita pakai sesuatu yang kita tahu tadi ya kayak support, resistance atau gimana. Sebentar. Nah ini ya, ini tadi stokastik, RSI dan MACD. Tadi MACD saya contohkan tadi di sini ya. Ya, kan tadi kan golden cross tapi ternyata dia terlalu simple banget. Ya, kemudian dia turun lagi, ya kan? Terus dia dead cross lagi, kemudian golden cross lagi. Seret, terus dia ternyata naik beneran, seret. Nah, habis itu ya ini udah mulai, ini udah saling apa istilahnya kayak benangnya ruwet ya. Kalau benang ruwet biasanya kalau orang nggak sabaran tapi sudah dapat pos di sini biasanya dijual dulu. Seret. Nah, ini kan sideways ini, seret. Nah, kemudian dia nunggu. Wah, ini udah golden cross lagi. Nah, beli di sini, terus ini ketika mau dead cross dijual, ya kan? Nih, coba nih. Beli di sini, ya kan? Kemudian ketika mau dead cross harganya udah di sini. Ya udah jual aja dulu. Ya, udah cuan kan? Ya udah nunggu aja sampai harganya turun lagi. Nah, terus sini. Wah, ini kan dead cross. Cari lagi kapan nih? Kapan nih? Apa namanya? Golden cross-nya. Wah, ini. Ya, tanggal 6 Oktober ini kok ternyata kok ada potensi ya, potensi mau golden cross ya. Ya, habis itu oke lah kita beli set ya, buy der ya, terus kemudian kita tunggu aja sambil kita tunggu kapan dead cross-nya. Nah, dead cross-nya aja nggak muncul-muncul loh ya. Nah, habis itu ternyata kita beli di sini, sekarang harganya tiba-tiba jerit, wah udah sampai 400 ya, sementara benangnya udah makin ruwet. Wah, kalau benang ruwet kayak gini, wah mending jual lagi ya. Akhirnya cuannya berapa ya, udah cuannya kan dari sini ke sini cuannya. Kayak gitu tuh cara pakai MACD untuk apa trading ya. Nah, sementara untuk stokastik sama RSI, stokastik itu intinya ya sama sih, mirip dengan MACD, cuma stokastik itu lebih ke arah ngasih tahu kita ya bahwa ini saatnya overbought atau saatnya oversold. Ya, makanya di sini ada 3 area ya, 80 sampai 100, kemudian 20 sampai 80 dan 0 sampai 20. Nah, intinya gini, ketika apa namanya garisnya itu berada di 0 sampai 20 ya, maka saatnya itu beli. Intinya begitu ya. Kalau kalau hanya menggunakan satu alat analisa ini, intinya beli ya. Misalnya tadi ya, sini oke, kita udah sampai paling bawah banget nih. Oke, saatnya kita beli ya. Terus kemudian misalnya mau jual di sini ya monggo ya. Kemudian wah, nih udah sampai di bottom lagi. Yuk kita koleksi lagi. Nah, kemudian makin betul lagi, yuk kita koleksi lagi, ya kan? Terus habis itu, naik terus, sampai sini. Nah, tapi kalau udah sampai sini, ya, waduh, ini kayaknya udah banyak orang ini deh, apa namanya, beli ini. Artinya udah kayak kebanyakan orang mau beli. Ya udah, kalau kebanyakan orang mau beli, ya berarti saatnya kita jual. Ya misalnya kita apa beli di sini, kemudian tambah beli di sini, terus jualnya di sini kan cuan. Ya, ya terus habis itu tapi kalau kita misalnya di RSI ya di pakai RSI stokastik ya. Ya ini kalau udah sampai di area 20 sampai 80 itu sebenarnya area yang rada bingungin gitu loh. Karena kita nggak tahu mau ngapain. Ya. Ini disebut sebagai area sideways. Apalagi kalau kayak gini. Acaranya kayak gini. Wah, ini guys bingung nih ya. Jadi biasanya antara ini sampai sini tuh orang pada bingung nih, nah mau ngapain gitu loh. Ya, artinya tidak ada konfirmasi ini harus ngapain gitu loh. Ya, terus kemudian oh ternyata kok sudah saatnya apa namanya jual, padahal aku nggak punya barangnya. Ya udah, karena nggak punya barangnya tunggu aja dulu seret sampai di sini. Udah masuk nih areanya nih, area oversold. Aku tak tuku, wah set ya, habis itu naiknya drastis banget. Tapi kok mau turun ya tak jual lagi deh. Nah kan lumayan, kamu beli di sini, kamu jualnya di sini, selesai. Terus kamu tunggu, wah ini masuk lagi ke bawah nih, ya udah aku beli,
Kemudian wah kok nggak naik-naik ya, terus lah tambah lagi, beli. Oke, stop, ini kayaknya udah mau naik ini. Bisa nggak sampai atas? Red. Oke, udah sampai atas, tapi kok nggak puas ya sini. Nah, misalnya nggak mau beli ya sudah, nggak mau jual ya sudah, biarin aja. Ya terus, wah naik lagi. Apakah saatnya jual? Ya terserah. Kalau nggak mau jual ya silakan. Buat ternyata naik lagi, seret, overbought lagi. Wah, saatnya jual. Jadi beli di sini, jual di sini. Cuan. Seperti itu ya. Cuma masalahnya adalah kalian tuh bukan berada di sini, bukan berada di sini, tapi kalian semua tuh beradanya tuh di sini. Nah, tugas kalian kalau analisa teknikal itu adalah jadi kalau kita sekarang berada di sini, ini bakal turun ke sini atau tetap di sini. Terus juga imagine juga sama. Dan ini kalau benangnya ruwet kayak gini, apakah bakal turun ke sini atau turun ke sini atau jadi tetap bulat di atas gitu loh. Ya kita kan nggak tahu gitu loh. Nah, itu tugas kita analisa teknikal seperti itu. Ya. Nah, coba misal tadi ya, support, resistance, trend. Oke, ya kita coba. Di sini saya pakai gambar aja ini ya. Oke, kita lihat di sini saya itu cenderung lebih senengnya tuh pakai garis trend dulu. Oke. Garis trend dari harga terendah ya. Ini kan harga terendahnya kan di sini, ya kan? Kita cari harga terendah yang lain. Ya, misalnya di mana? Oke, garis terendah yang misalnya bisa ini kan saya kan dari awal ya Januari sampai Desember kan ya. Nih 17 Januari sampai 10 Desember. Maka ya bentuknya jangan harian atau mingguan atau dalam bulan yang sama. Kalau perlu cari garis terendah yang berada pada ya 6 bulan atau mungkin 5 bulan gitu ya. Oke, jadi misalnya di sini ya. Ini tanggal berapa nih? Oke. Nah, enakan di sini ya. Oke, 18 Mei. Berarti kalau diperkirakan ya kalau misal tambah 4 bulan berarti antara September atau Oktober ya. Berarti di sini kemudian kalian cari misalnya di bagian sini. Ya, ini kan bagian bulan September dan bagian Oktober nih. Ada nggak yang apa namanya garis terendah? Oke ya. Garis ini. Nah, di sini ini jadi kayak ditarik ya, kita tarik sambil drag gitu. Nah, kalau sampai ke sini nanti nggak valid. Kenapa? Ya karena ini kan artinya dia sudah menembus apa namanya? Dia sudah loh. Kalau misalnya aku menjadikan ini sebagai titik terendahnya, titik terendah kedua, maka kalau aku tarik garis lagi nggak valid. Kenapa? Ya, ini kan kalau kalian lihat harga-harga sebelumnya itu kan seperti kayak apa ya nabrak kan daripada nahan lebih karena nabrak kan. Nah makanya ini nggak pantas untuk jadi titik kedua. Ya, kadang titik keduanya bisa kayak gini itu bisa. Ya, misalnya, oh ini titik keduanya, ya udah kalau titik keduanya ini silakan. Ya, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ini boleh jadikan sebagai garis uptrend, ya. Atau ya, misalnya dari titik ini, ya, mau ke misalnya September dan Oktober ya udah berarti ini aja yang dipakai. Nah, jadi di sini tuh ada dua opsi dan saya nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah. Ya, sekali lagi saya nggak bisa bilang yang mana yang benar mana yang salah. Bisa saja dua-duanya salah, bisa saja dua-duanya benar. Gitu. Ya, karena ini masalah seni aja gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya kita pakai uptrend seperti ini, ya udah. Berarti kalau siapapun yang mau nabrak ke sini, kalau bisa mantul, berarti dia akan mantul. Ya, misalnya gini, dia seret, nah dia mantul di sini, seret, dia mau jatuh lagi di sini. Nah, tapi kemudian ketika dia mau jatuh, ya dia akhirnya akan berada di area di bawah garis ini kan jadinya kan, seret, dan ternyata secara tidak sengaja garis yang saya bikin ini ya itu ternyata juga menjadi salah satu garis uptrend lapis kedua. Karena apa? Dia ketika dia turun dari garis lapis satu, dia nggak bisa turun lebih dari garis lapis kedua. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah lapis satu, lapis dua, ketika dia mau naik, dia nggak bisa naik melebihi garis lapis satu nih. Karena ada semacam kayak dinding yang tak terlihat kan. Dia kan berusaha tetap akan naik, tapi kan nggak bisa menembus ke atas. Ya seperti ini, dia mau menembus ke atas, nggak bisa, dia turun sideways, kecil. Dia menembus lagi, pernah nembus, tetapi dia dipaksa turun ke bawah lagi. Terus kemudian beberapa hari yang lalu, ya 1 minggu 2 minggu lalu, ya udah dia naik lagi, tapi nggak bisa tembus. Nah, di sini berarti kita bisa tahu bahwa kalau misalnya kalau misalnya BRI hari ini nanti jam 9 sampai dengan jam 4 sore, kalau bisa nembus di atasnya ini,
kemungkinan harganya akan terus naik. Tetapi kalau masih nggak bisa nembus, berarti kemungkinan akan turun. Turun kemana Pak? Ya paling banter turunnya sampai di sini kan. Turun berapa? 3.490, tapi kan hampir nggak mungkin gitu loh. Ya hampir nggak mungkin. Paling turunnya kemana? Ya, nah ini turunnya kemana? Karena ini nggak mungkin lah. Kemarin tuh 4.410, ya misalnya 4.400 gitu ya. Turun langsung ke 3.000, berapa nih? 3.490. Berarti berapa nih selisihnya? 4.400 dikurangi 3.490. Coba saya hitung dulu ya. Ini juga pakai matematika soalnya. 4.400 dikurangi 3.490. Kemudian dibagi 3.490. Tidak mungkin ya dalam sehari atau dalam waktu seminggu ya itu tidak mungkin akan turun sebesar 26%. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena bursa itu sudah membatasi bahwa seturun-turunnya dalam satu hari itu turunnya tuh maksimum 6-7%. Gitu. Ya. Dan itu hanya pernah terjadi pada saat ini loh. Ya, ini kan saat ketika apa namanya COVID-19 dinyatakan sebagai wabah sama WHO. Kan efeknya sampai berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 minggu. 1 minggu baru bisa turun sebesar 20, bukan 20, 30%. Ya padahal kan sampai sekarang ini kan nggak ada berita-berita yang tentang COVID yang buruk kan, adanya apa? Berita yang baik kan. Masalah ada kayak kasus aktif naik itu udah nggak mempan lagi buat pasar soalnya sentimen kayak gitu. Ya sentimen yang pas itu ya pasti misalnya kayak kegagalan vaksin di Indonesia atau gimana itu baru bisa memaksa pasar turun sampai drastis 26% seperti ini. Nah, oleh karena itu berarti garis ini saja tidak cukup. Nah, sekarang mari kita pakai garis support dan garis resistance. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana garis support dan garis resistance? Nah, kita lihat aja ya, kita terawang ya dari area ini ya, kita terawang. Mana sebuah pola garis yang tidak terlihat, garis imajin tidak terlihat, yang seolah-olah itu membuat harga itu tidak bisa naik atau tidak bisa turun. Ya, oke. Nah, oleh karena itu maka enaknya adalah seperti ini. Ya, ini kan kursor yang saya gerak-gerakannya kan istilahnya ada aksis X dan aksis Y-nya kan. Saya pindah ke sini dia akan ikut kan seperti ini kan. Lah ini enak. Jadi ini untuk membuat supaya kira-kira garisnya ini. Ini misalnya nih, ini saya gerakan kursor aja deh. Ini seret. Nah, sambil nguji-nguji aja kayak gini. Oke. Kayaknya ini deh, ya kan? Kayaknya ini. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat ya, misalnya dari sini aja deh. Karena di sini tuh kayaknya kok dia tuh nggak mau apa namanya, nggak mau turun dan nggak mau naik. Kalau misalnya di sini, coba kita gambar sini. Seret, ya. Kalau salah gimana Pak? Ya salah dihapus, gampang kan gitu lah. Ini agak angel nih, agak angel karena nggak bisa gambar lurus saya. Pas. Nah kita lihat coba misalnya, seret, bisa nggak nih garis support resistan coba? Seret, hilang. Atau dia ada, ya sempat ketembus tapi dia dojinya palu ya, palu hammer. Ngomong sesuatu yang nggak kalian pahami lagi nih. Ya ini ya gitulah ya, dia bisa apa namanya palu hammer, kemudian dia bisa naik. Ini termasuk pola doji sini ya. Jadi ini namanya adalah morning star. Ini namanya pola hammer palu. Palu ada merah, nah pasti habis itu pasti akan hijau. Naik gitu. Ya lah pola-pola kayak gitulah ya. Seret, oke, dia kan nggak bisa naik, nggak bisa turun, ya kan? Nah, tapi kemudian ketika garis support ini ya bertemu dengan garis upline ya uptrend ya kan ini kan titik-titik bertemunya kan ketika support bertemu dengan trendline ini kan punya konfirmasi dua garis maka dia akan naik drastis jerat bener toh ya terus ya ketika dia mulai menembus uptrend yang pertama ya wah bisa turun nih, jangan khawatir karena apa? Karena di sini sudah terkonfirmasi bahwa ini garis supportnya, ada garis support di sini. Berarti selain garis uptrend lapis kedua, masih ada garis support yang akan menahan dia ke bawah. Akhirnya dia ke bawahnya cuma sampai di sini. Nah, kan terkonfirmasi. Kemudian dia apa? Mantul.
Tapi kemudian dia apa? Mantul lagi ke bawah. Tapi dia ya garis support ini ternyata terkonfirmasi dengan garis uptrend lapis kedua. Ini kan memotong juga kan garis support dan garis uptrendnya. Maka ini menjadi semacam kayak apa? Garis yang istilahnya itu kayak melarang, absolutely melarang. Jadi kayak misalnya apa? Ada kayak tembok perbatasan. Tapi kalau ini tembok perbatasannya dijaga dua orang ya kayak gitu misalnya. Jadi kita nggak bisa nyelonong langsung jeleng gitu pakai mobil, nggak bisa. Tapi harus jaga. Nggak boleh lewat, nggak boleh turun. Ya kamu bolehnya cuma naik. Ya wes. Kalau nggak boleh turun, turun ya adanya cuma naik. Seret, ya udah dia naik terus, dijaga sama dua ini. Dia naik sampai segini. Nah, berarti kalau ini sudah menjadi konfirmasi dua garis yang seolah-olah melarang harga untuk turun, berarti ini memang garis support yang asli. Ya, garis support yang asli. Nah, terus sekarang resistansinya di mana? Ya, cari lagi sesuatu yang kayaknya melarang gitu. Melarang harga untuk naik tapi harus turun. Nah, kita gunakan nih garis bantuan nih. Ini kayaknya di sini deh. Tapi kok cuma satu doang ya? Ya, tapi nggak apa, kita gambar dulu. Karena sekali lagi ya, yang namanya ya garis resistance itu kalau dibalik itu jadinya garis support. Coba kita gambar ya. Set. Bener nggak nih garisnya? Coba. Oke, pas. Kita baru punya satu garis ya. Tapi nggak apa, kita grafik dulu. Seret. Wah, ini dia ya. Di mana garis ini akhirnya ketemu sama grafik harga. Tapi di sini ternyata ceritanya adalah garis resistance ini ya pada tanggal 10 November itu berhasil ditembus. Sehingga garis resistance ini akan berubah menjadi garis support. Jelek. Jadi dibalik. Awalnya telapak tangan di atas, terus kemudian ada yang nembus telapak tangan. Del. Ya, pecah telapak tangannya, kemudian telapak tangannya balik ke atas. Menghadap ke atas. Jadi ke sini menghadapnya. Awalnya kan menahan supaya dia kan turun ke sini, turun. Nggak bisa tahan turun. Akhirnya apa? Naik. Der. Nah, jadilah ini garis resistan sekaligus garis support untuk bulan November sampai Desember. Nah, makanya kita lihat bahwa ini ini ada atapnya nih, atap miringnya. Nggak bisa yuk turun-turun, tapi turunnya nggak bisa karena udah kehalang sama tiga garis. Yaitu apa? Garis ini ya, garis support resistance, terus kemudian garis trend line lapis kedua dan garis support ke bawah. Udah dijaga tiga garis ini. Ya, berarti kita bisa nyimpulkan bahwa kayaknya dalam waktu beberapa bulan ini BRI tidak ada kemungkinan untuk turun lagi. Kalaupun mau turun, ya kalau mau turun paling parah itu ya 3.810 untuk beberapa bulan ke depan. Karena apa? Jadi jaga dua garis ya. Ya, satu dua tiga, tiga garis malah yang jaga. Yang jaga turun tiga garis, yang jaga naik satu garis. Yang ada apa ya, wis. Kalau mau invest atau beli di BRI, berharap saja ada satu hari yang merah banget, dah itu langsung beli aja. Karena apa, hari berikutnya pasti disuruh naik pasti. Ya, itu secara garis psikologi seperti ini. Oke. Nah, itu ya, itu yang bisa saya contohkan terkait dengan teknikal ya, teknikal. Nah, sebenarnya selain teknikal ini di iPod ya, itu kan ada beberapa ya seperti tadi ya. Jadi seperti Pak, gimana cara memunculkan stok fokusnya? Ya, misal seperti ini ya. Jadi misalnya di sini kan ada order book ya, misalnya apalah saham apa. Ini kan sebenarnya kan bisa diubah-ubah ya. Nggak cuma PTBA, tapi misalnya ITNG ya. Atau mungkin mau diubah jadi misalnya PTMU atau gimana ya. Nah, habis itu kan bisa kemudian dicari NR-nya. NR diklik, muncullah yang namanya stok fokus. Nah, stok fokus ini ya, itu ada banyak sekali ininya ya. Misalnya nih, news, research, dan rumor langsung. Ya, jadi kita nggak perlu buka-buka Google lagi untuk buka-buka konten berita-berita bisnis, langsung udah disaring di sini. Ya, misalnya ya Bukit Asam minta beras diamin itu garis aja. Jadi istilahnya kan ini menjadi berita ini akan menjadi semacam sentimen buat kita untuk menentukan apabila kita mau beli atau jual atau diem aja.
di pasar saham. Ya. Terus kalau saya tadi contoh fundamental ya seperti ini ya. Ya, kita kan kalau kalian ya yang saya contohkan minggu lalu di grup WA itu kan kalau pakai web. Tapi kalau pakai di sini juga bisa. Ya, kita bisa ini. Kita bisa mengatur menjadi apa? Hanya mengeluarkan report kuartal pertama, terus kemudian hanya mengeluarkan report kuartal kedua tiap tahunnya, hanya mengeluarkan report kuartal ketiga tiap tahunnya, atau mengeluarkan report kuartal 4 setiap tahunnya alias report tahunan. Ya, bisa ini ya mulai dari last price artinya tuh harga terakhir kalau akhir tahun berarti kan tanggal 31 Desember ya kan. Kemudian jumlah saham beredar, share outstanding, market capital, kapitalisasi pasar. Dan di sini adalah item-item balance sheet ya, kayak kas, total aset, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, total ekuitas, revenue, terus kemudian income statement ya, penjualan, HPP, laba operasional, laba bersih, EBITDA, kemudian pembayaran bunga, kemudian ini ada nih EPS ya, kemudian PER ya. Jadi EPS dibandingkan dengan price jadinya PER. Book value per share dibandingkan dengan price jadinya PBV. Kemudian ROA ya, ROA kan berarti kan net profit dibagi total aset. Ya, kan ROE berarti kan net profit dibagi total equity. Ya, ini kan ada semua ini. Ya, jadi ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk analisis fundamental. Ya, EV/EBITDA ini kalian nggak akan pernah pelajari di kampus, percayalah, karena terlalu sulit. Ya, EV itu enterprise value dibagi EBITDA, debt bagi equity, debt bagi total cap, debt bagi EBITDA, EBITDA bagi interest expense. Tapi ya, terbatas sih, gitu loh, terbatas. Ya, oke, seperti itu. Terus misalnya tadi bisa bandingin ya. Nah ini di market analysis, kemudian di sini ada yang namanya index mover, chart comparison, stock data comparison. Ya tadi seperti ini ya, stock data comparison. Misalnya ya Telkom ya dibandingkan dengan misalnya Excel, dengan misalnya apa ya Indosat itu apa sih? Tidak terlalu komunikasi soalnya. Telkom, Excel, Indosat, Smartfren. Telkom nggak usah ya sampah. Ya kita bisa lihat ya dalam artian tuh ini adalah perbandingan data tapi nggak enaknya ini perbandingan datanya itu perbandingan data untuk yang terbaru soalnya ya jadi nggak bisa tahun per tahun nggak bisa jeleknya di situ. Jadi kalau misalnya kita kan bisa nih bisa apa ganti-ganti misalnya untuk rekomendasi buy harusnya seperti apa untuk rekomendasi sell harusnya apa gitu. Dan kelemahan kedua dari fitur ini adalah sebaiknya kalau mau membandingkan itu membandingkan dengan industri yang sejenis. Kalau perlu bukan industri sejenis, tapi subsektor yang sejenis. Jadi Telkom itu kan ya provider ya istilahnya, kan provider internet, provider telepon, ya harus dibandingkan dengan telepon gitu. Kayak gitu. Nah, sini kita bisa lihat kan bahwa yang paling banyak hijaunya mana? Wah ini ya skornya. Yang paling banyak hijau ternyata Telkom 12 hijau ya kan. Sementara Excel cuma 6 yang hijau. Indosat cuma 4 yang hijau. Frame 11 yang hijau. Berarti kalau mau beli ya belilah Telkom ya kan kayak gitu ya kan. Tapi hanya dari segi fundamental dan hanya dari segi price-nya aja naik turunnya gitu. Tapi bukan berarti harus beli Telkom sekarang. Ya, ini sekali lagi analisis fundamental ini, ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya seperti itulah ya untuk penggunaannya ya, penggunaannya itu seperti itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, saya lupa ini ya. Ini ada satu lagi hal yang sering saya pakai juga. Ini bukan termasuk analisa fundamental, ini juga bukan merupakan analisa teknikal, tapi ini adalah analisa sampingan ya. Analisa yang disebut sebagai seasonality. Ya, jadi kita meneliti sebuah saham, harga saham ya, itu berdasarkan seasonnya, per bulannya tuh polanya gimana. Jadi ini sebenarnya malah lebih tepatnya, ini kayak ngadopsi ini sih, ngadopsi mata kuliah penganggaran sebenarnya. Sebenarnya tipe ini itu sebenarnya mengadopsi mata kuliah penganggaran dalam hal indeks musiman. Gitu. Cuma lebih sederhana karena kita hanya sekedar mengukur dari tahun ke tahun dan di setiap bulannya itu merah apa hijau. Kalau merah, merahnya seberapa, kalau hijau, hijaunya seberapa. Ya misalnya ya 1 Januari sampai 31 Januari, hijau apa merah. Nah, hijau merahnya berapa persen, seperti itu.
Nah, misalnya dari BRI aja, ini juga yang sering jadi patokan saya ya setiap tahunnya adalah ini ya. Kalau kita lihat ternyata ya, kalau misalnya kita mau beli saham BRI ya, sebaiknya pada bulan apa? Nah, kalau saya bilangnya pada bulan April, Mei, Agustus dan September. Walaupun yang bisa dijaga itu adalah bulan April dan bulan September. Kenapa Pak? Nah, ini nggak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan dan nggak ada hubungannya dengan teknikal. Tapi masalahnya adalah perilaku tiap tahunnya itu loh. Ya, coba kita lihat paling bawah sini. Ya, bentar, ini kalian nggak kelihatan ini. Oke, ini ya. Jadi di sini tuh ada 80 probability. Jadi probabilitas harga saham akan naik. Ya, Januari 80%, Februari 60%, Maret 70%, ya. Kemudian April 40%, Mei 40%, Juni 70%, Juli 80%, Agustus 50%, September 40%, Oktober 70%, 50%, Desember 80%. Jadi apa maksudnya Pak? Maksudnya adalah kalau mau jual berarti ya cari yang probability-nya itu di bawah 50%. Apa? Bulan April, bulan Mei, dan bulan September. Ya, tadi saya nyebut Agustus karena ya memang dia di sini secara rata-rata ini kan average ya, average selama 10 tahun, ya kan? Secara rata-rata dia tuh minus, tapi minus itu kecil banget. Dan ternyata setelah dicari tahu ternyata 50%. Cuma pada tahun 2013 dia tuh pernah jatuh dalam banget 20%. Maka Agustus tetap saya masukkan, cuma nggak terlalu saya andalkan. Ya, saya sedikit ngarep-ngarep kalau misalnya Agustus itu ya turunnya kayak gini juga lah gitu loh. Saya seneng kalau turunnya sampai 20%. Artinya berarti kan makin murah gitu loh. Saya kan nggak terlalu peduli dengan masalah harta kekayaan naik apa enggak. Yang saya pedulikan adalah saya dapat harga murah apa enggak gitu loh. Karena kan saya hidupnya dari dividen bukan dari kekayaan gitu. Ya, ya akhirnya apa? Wah, berarti di antara semua ini kalau melihat rata-ratanya ya antara April atau September. Nah, biasanya maka dari itu ya, saya tuh kalau beli saham BRI, kalau banyak-banyak, itu biasanya ya antara bulan April atau September. Selain itu saya lihat keadaan, ya ada nggak? Maksudnya apakah pada saat itu ya kebetulan terkoreksi dalam? Ya kalau pada itu nggak terkoreksi dalam ya aku nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal beli, gitu loh. Kayak gitu, ya. Nah, terus kalau misalnya buat trader gimana, Pak? Saya nggak mau jadi investor, Pak. Saya maunya jadi trader. Ya wis, gitu. Kalau mau jadi trader, ya udah. Kamu belinya di saat merah, kamu jualnya di saat hijau. Ya coba nih. Berarti kan kalau misalnya kamu belinya di April, ya kan? Kapan? Ya jualnya di sini aja, antara Juni atau Juli. Kenapa? Coba lihat. Juni cuma 0,9% rata-rata naiknya. Juli 4,67, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini kemampuan naiknya 70%. Kemampuan naiknya Juli 80%. Ya berarti kamu beli April, jual Juli. Itu ilmu gobloknya kalau mau kayak di BRI. Ya, ini ilmu goblok. Ya, dalam artian tuh kamu nggak usah belajar apa-apa, cuma memahami cara baca tabel ini aja. Terus ya udah kamu polanya tuh mainnya gitu, del gitu aja, langsung gitu. Jadi ini kan kalau minus, tapi kalau minus berarti kamu masuknya ya sekitar akhir April gitu ya, sekitar akhir April, kemudian jualnya sekitar akhir Juli. Terus kemudian September kamu masuk lagi, ya kan? Akhir September kamu masuk lagi, jualnya kapan Pak? Ya jualnya ya ini setelah September apa? Nah ini kan Desember 80%, Januari 80%. Ya kamu bisa jual akhir Desember atau jual akhir Januari, selesai. Gitu aja terus muter setiap tahunnya. Gitu. Kayak orang goblok aja gitu loh. Jadi orang goblok tapi istilahnya tuh nek iso nggo sugih, why not gitu loh. Ya. Itu cara saya dulu waktu masih mahasiswa itu juga gitu cara saya. Walaupun waktu itu belum ada ini, belum ada fitur ini waktu itu belum ada. Cuma pernah diajari sama dosennya. Hanya ya bikin tabel sendiri, nge-track sendiri, ya wis akhirnya ya April beli, jualnya Juli. September beli, jualnya Desember apa Januari, tergantung butuh uangnya kapan. Ya akhirnya gini, gitu aja muter-muter selama 10 tahun saya sejak mahasiswa. Ya wes, jadi ini kok ini saiki gitu loh. Sekarang udah nggak cari uang lagi kalau saya carinya ya harga murah. Karena apa? Harga murah itu akan bikin saya dapat uang yang semakin banyak tanpa perlu saya jual-jual lagi. Itu. Ini jurus saya ya. Jurus saya yang istilah itu kayak
ngapain sekolah sampai S2 tinggi-tinggi loh, jadi sugih gampang pengennya. Percaya saja pada BRI gini. Wes tak bukti kayak ngono. Jadi ya itu cara bodohnya ya. Tapi tetap saya milih BRI karena ada alasannya. Analisa fundamental, saya yakin gini-gini. Gini ya wes aku mainin gini baik. Waktu itu saya memutuskan jadi trader ya sudah. Saya pakai seasonality, ya saya konfirmasi pakai analisa teknikal, MACD, stokastik, support, resistance, trend, ya kan? Ya udah saatnya beli. Terus kemudian jual saya konfirmasi lagi. Oh konfirmasi saatnya jual. Ya wis tak dodel gitu. Ya wis ngono tok. Jurusnya ngono tok loh lagi. Ya, jadi mengkombinasikan analisa fundamental, analisa teknikal, dan jurus goblok kayak gini, selesai, kelar uripmu, sugih. Ya, nggak usah nunggu sampai 50 tahun, 10 tahun aja sudah cukup gitu loh. Jangan cepat jadi sugih gitu loh. Ya, itu. Oke, ya itu dari saya. Ada pertanyaan? Coba ini ada chat apa nih? Pak, saya mau bertanya bagaimana cara investasi saham menggunakan analisa teknikal? Ya dari tadi kan materi hari ini kan analisa teknikal gitu loh. Ya, jadi cara investasi saham pakai analisa teknikal itu ya intinya kalian konfirmasi aja kapan saatnya beli. Ya. Dan kalau dari pertanyaan Anda, kalau hanya ngomong tentang investasi, berarti saya akan asumsikan Anda nggak berniat jual loh ya. Ya. Kalau Anda ngomongnya investasi, berarti saya akan mengasumsikan Anda niatnya nggak jual. Ya kalau kalau misalnya mau niatnya investasi, beli terus sahamnya tapi nggak dijual, hanya mengandalkan dividen sebagai pemasukan tiap tahunnya, ya sudah, ya cari bottomnya, ya cari apa namanya paling bawahnya, ya kayak tadi ini seperti BRI, ya dari banyak hal seperti ini, ya ada stokastik, RSI, moving average, terus kemudian gambar-gambar resistance, support, kemudian upline, apa uptrend line atau downtrend line, cari kapan saatnya beli gitu. Ya ini kan dari tadi sudah saya jelasin dari tadi loh. Dari tadi sudah saya jelasin loh, ya. Kok pertanyaannya kok sama terus gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya saya tadi bilang ternyata ya yang namanya teknikal itu seni. Kalau kalian ternyata saya udah jelasin sampai 2 jam seperti nggak mudeng, ya saya sih cuma bisa maklum gitu. Saya sih cuma bisa maklum. Lah saya aja istilahnya ya harus benar-benar butuh belajar selama 2 tahun supaya mudeng dalam arti memperoleh pencerahan, memperoleh mata ketiga istilahnya gitu loh. Mata ketiga yang gampangnya itu saya tuh nggak perlu kayak harus sehati-hati tadi enggak. Tapi sebenarnya begitu tadi saya lihat grafik, saya tuh udah mudeng langsung gitu loh. Tanpa saya harus gambar-gambar gitu, saya tuh udah mudeng garis-garisnya di mana. Itu kan memang butuh jam terbang gitu loh. Nggak mungkin kamu selesai mata kuliahnya langsung jadi jago. Nggak mungkin. Bahkan setelah saya ngomongin cara goblok jadi kaya aja, tidak serta-merta kan bisa jadi kaya juga. Tetap butuh jam terbang. Jam terbang dan kesediaan untuk berkorban. Ya, artinya duitnya nggak dipakai buat jajan, buat investasi, 100% gitu. Ya, kalau masih bingung, silakan lupakan analisa teknikal. Itu boleh, ya. Kan kalau analisa fundamental kan lebih gampang ya. Mungkin untuk orang-orang yang tidak memiliki apa namanya pencerahan untuk seni, kan ada ya orang tuh lebih seneng ya sesuatu yang logis bukan seni seperti teknikal ya kayak saya cenderung cenderung lebih suka sesuatu yang logis daripada seni kayak teknikal. Seni tadi yang saya gunakan untuk beli saham di titik yang terbawah saja itu, tapi saya juga lebih suka fundamental. Jadi kalau misalnya kalian mudengnya fundamental dan kemudian kalian mau apa namanya nabung nilai dengan presentasi, hanya dengan menggunakan fundamental, saya juga nggak akan komentar apa-apa gitu loh. Ya, istilahnya dalam artian ya udah berarti kamu hanya percaya fundamental ya sudah gitu. Itu. Ya, walaupun saya lebih mengharapkan ya meskipun mudeng fundamental, cobalah teknikalnya gimana gitu loh. Sehingga saya bisa komentar, "Oh, Mbak, cara pakai bukan gitu" gitu loh. Nah, perkara nanti caranya udah bener tapi cara bacanya beda, saya juga akan komentar. Dalam artian, wah mbak itu salah mbak cara bacanya. Ya, jadi beda ya antara cara pakai dengan cara baca. Ya, cara pakai itu ada prinsipnya. Cara baca tergantung penerawangan masing-masing orang.
Makanya analisa teknikal itu subjektif. Dan karena subjektif, saya nggak berani ngomong apa-apa terkait dengan subjektivitas itu. Semua orang bisa benar dan semua orang bisa salah soalnya kalau teknikal. Tapi kalau fundamental, pasti ya tidak boleh ada yang namanya salah pakai dan salah baca. Ya pasti itu. Ya. Nah, misalnya Mbak Octavia misalnya lebih senang sesuatu yang pasti-pasti aja, bukan seni, ya udah pakai aja fundamental. Ya, saya tunggu ya yang mau pakai itu untuk presentasi. Oh iya, terkait dengan presentasi, Makasih, Pak. terkait dengan presentasi, ya, terkait dengan presentasi, ini kayak 2 hari yang lalu saya itu kan dapat ini ya, saya dapat apa namanya, dapat pengumuman ya dari TU ya. Ini terkait dengan libur nasional dan cuti bersama ya. Ya ini kok ternyata kok dilalah ya. Dilalah kita itu hari Kamis 24 Desember dan hari Kamis 31 Desember itu ada apa namanya cuti bersama hari raya Natal sama cuti bersama pengganti Idul Fitri 1442 Hijriah, ya kan? Nah, jadi gimana? Ini tanggal 10 ya, terus kemudian tanggal 7. Gini, karena kita mau ngejar materi, jadi paling ini sudah saya hitung ya, saya sudah ngitung-ngitung, kita itu pertemuan terakhir, ya pertemuan 14, itu adalah 7 Desember. Dalam artian, gini, saya rencananya jadinya kalau mau kalian mau presentasi, jadi kita mau meeting gitu ya, meeting online, siapa yang mau presentasi, siapa yang mau nabung nilai, itu mungkin kita akan lakukan tanggal 7 Desember aja. Ya, jadi tanggal 17 minggu depan, ya, paling kalian belajar materi tentang risk dan return, ya kan? Terus Kamis 24 ya gini, Kamis 24 ya saya tetap akan upload apa namanya terkait dengan portofolio ya, materi portofolio. Tanggal 31 juga saya akan tetap upload materi terkait dengan equity crowdfunding ya. Tapi intinya gini, ya namanya aja online ya, dalam artian kalau saya modelnya itu bukan meeting online tapi ngasih video aja, ya kan pada prinsipnya namanya video kan bisa ditonton kapan aja kan, istilahnya gitu loh. Mau pada saat hari libur itu mau nonton juga boleh, pada saat apa namanya hari Sabtu atau Minggu mau nonton juga boleh. Tapi karena seperti itu, makanya tanggal 24 sampai 31 itu tetap ada apa namanya absen ya, disiapin tetap ada absen. Ya judulnya absen kan tinggal absen ya. Terus kemudian mau lihat video penjelasannya juga kapan saja bisa gitu loh. Ya kan? Jadi seperti itu. Oke, jadi presentasinya mungkin tanggal 7 Desember pada pertemuan ke-14. Ya, saya akan jadikan 7 Desember yaitu sebagai pertemuan ke-14. Jadi tanggal 17 itu tentang risk dan return, tanggal 24 itu materinya adalah apa namanya portofolio, terus tanggal 31 itu materinya adalah equity crowdfunding, tanggal 7 kita meeting online lagi, tanggal 7 Januari kita meeting online siapa yang presentasi. Ya, sambil lihat-lihat pengumuman UASnya kapan ya, seperti itu. Oke, itu aja dari saya ya untuk yang apa terkait dengan presentasi itu. Jadi diundur ya, presentasinya diundur sampai dengan tanggal 7, sama siapa tahu kalian butuh waktu juga ya, butuh waktu untuk memahami fundamental dan teknikal dari berbagai sumber. Ya, itu. Ada yang mau pertanyaan? Tidak ada? Apakah tidak ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Nggak ada ya? Oke, jadi apa namanya? Kalau tidak ada, bisa saya tutup pertemuan hari ini. Nanti ya, untuk masalah di aplikasi IPO tadi ya, itu nanti saya akan kasih link downloadnya ya. Cuma ini link download yang saya punya itu downloadnya ini untuk digunain buat PC soalnya ya. Saya nggak punya linknya buat HP karena ya masalahnya analisa teknikal ya. Teknikal nggak HP ini susah loh gambar-gambar ya. Kan lebih enak pakai PC ya. Nanti saya akan kasih di grup WA ya. Nanti silakan di-download ya. Kemudian kalau misalnya bisa dipakai tanpa harus daftar akun investor, berarti ya alhamdulillah.
Kalau nggak bisa dipakai, ya berarti untuk analisa teknikal silahkan kalian tanya ke grup komunitas quality investor itu, siapa tahu banyak para senior yang bisa merekomendasikan tempat-tempat analisa teknikal yang gratis. Oke, itu aja dari saya. Saya akan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih sudah datang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima